Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam ta'lim lanjutan kita. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai dengan detik ini dan berkehidupan diberikan kesempatan untuk bisa bersyahadat, dikuatkan jiwa dan lisan mereka agar setidaknya mudah-mudahan kembali kepada fitrah sebelum wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kelembutan dalam jiwa untuk mau bertaubat, kembali meniti jalan yang baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baiklah, kita akan coba melanjutkan bahasan kita, menyambungkan sesi pertemuan yang lalu tentang bagaimana kita menggali keterangan-keterangan, penjelasan, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait implementasi keimanan seorang hamba. Juga demikian kita akan dapati dari implementasi ini didapatkan parameter atau tingkat ukuran kekuatan iman seorang hamba. Apakah dalam keadaan lemah ataukah kuat, khususnya yang terkait dengan pondasi imannya, rukun imannya, simpul-simpul imannya. Yang 6 itu yang telah kita uraikan baik dalam pendekatan dalil-dalil Al-Quran, juga penalaran dengan logika yang benar, dan juga penguatan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan masuki tambahan dari bab-bab terkait dengan penguatan iman pada amalan-amalan atau juga tanda-tanda yang menjadikan ciri bagi setiap hamba terhadap penguatan imannya. Ini belum saya hapus, teman-teman sekalian, ya, apa yang telah kita uraikan. Jadi ketika melihat ini, Anda sudah tahu dari mana saya menuliskan, ya, tinggal dicek dari awalnya. Nah, ini untuk mengetahui penguatan di sifat takwa, ya kan, yang terhadirkan di dalamnya sifat-sifat baik disebut dengan khair, jamaknya khairat, dan ini bersemayam dalam jiwa takwa supportnya iman, kemudian simpul atau rukunnya ada 6 telah kita uraikan. Secara cepat untuk mengetahui ini, maka kita harus cek, ya, di perbuatan, di amal, sehingga seluruh perbuatan yang didorong, disupport oleh iman atau jiwa takwa melahirkan sifat saleh. Amal saleh ini seperti apa gambarannya, ya kan? Kemudian dirinci itu kemudian lewat keterangan yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pernah saya sampaikan, segala keterangan yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berupa perkataan, ya kan? Perkataan, perbuatan, bisa berupa sifat, ya kan? Bisa berupa sikap atau ketetapan. Ya. Nah, ini ketetapan takdirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Biasanya kalau dalam ekspresi keseharian Nabi, kalau sudah menetapkan tuh, ya, tidak hanya dalam bentuk perkataan, perbuatan, kadang mendiamkan sesuatu itu memberikan sebuah kesan, ya. Seperti kejadian saat Khalid bin Walid menawarkan dab, kan, hidangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak makan, tapi juga tidak beliau kemudian melarangnya. Makan tidak, tapi tidak melarangnya. Maka ini nanti dalam kaidah fikih juga memberikan kesan kepada kita bahwa ada hukum takdirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh itu, ya, dengan alasan apa? Ketika dites oleh Khalid dimakan, Nabi tidak melarang itu, ya, tapi mendiamkannya. Nah, tidak melarang ketika dikerjakan di hadapan Nabi itu membenarkan perbuatan dimaksud. Lalu dicari kenapa Nabi kemudian tidak memakannya? Ternyata selera saja masalahnya. Nabi tidak selera dengan bab, seleranya dengan makanan yang lain yang ada pada saat itu. Jadi memilih makanan yang lain. Misalnya ada daging kambing, ada yang lainnya dan sebagainya. Bukan ingin menunjukkan sifat haramnya. Maka itu takdir namanya.
Kalau perkataan sudah familiar, Nabi berkata, ya Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, innamal a'malu binniyat, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini perkataan. Perbuatan ya kita ketahui melekat pada contoh-contoh yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik terkait dengan aspek ibadah, ini ya, di ritual, seperti Nabi menyontohkan sholat misalnya, kan? Begini prakteknya dari mulai wudhu, menghadap kiblat sampai prakteknya, demikian seterusnya. Atau nanti ada ibadah-ibadah sosial yang dipraktekkan dalam muamalah, cara jalannya Nabi seperti apa, kan? Cara menyapanya dan seterusnya, cara bergaul, ya itu termasuk dalam bagian-bagian yang dilekatkan di perbuatan. Sifat-sifat yang tampak, sikap yang tampak ya dari Rasulullah SAW ketika diamati seperti apa, kesabarannya, kejujurannya, kegigihannya, kezuhudannya, semangatnya dalam menunaikan ibadah dan seterusnya. Terkumpul semuanya ini. Nah ini diwujudkan dalam bentuk miniasi kehidupan ya di era Nabi SAW yang bisa kita lihat citranya saat ini. Ya potretnya bisa dilihat lewat apa? Lewat kitab-kitab hadis. Ya, jadi ini kan dipraktekkan oleh Rasulullah, ditunjukkan. Karena itu ketika dipraktekkan, ini semua muncul jadi keteladanan. Ini yang dimaksud di Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat ke-21 ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan untuk kalian pada kepribadian, pada aktivitas Rasulullah SAW ini uswah hasanah, keteladanan yang terbaik. Ya. Ini ditampilkan. Nah, ini bukan sekedar ditampilkan. Tampilan-tampilan ini mengonfirmasi kekuatan iman yang ada di sini. Karena itu antara praktek ini, ya kalau diikuti menjadi amal saleh, ini mengonfirmasi ini, ya mengonfirmasi kekuatan iman seseorang. Jadi ketika Al-Quran memerintahkan, ayo ikuti ini, ada teladan, ada contoh yang terbaik, ya kan? Bahkan dijadikan standar cinta kepada Allah. Bahkan dijadikan standar cinta kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 31. Ya, paling kiri di mushaf standar, agak sedikit ke atas. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infokan, sampaikan kepada umatmu, jika kalian benar serius mencintai Allah. Sedikit saja, sedikit supaya kita dapat lebih banyak faedah, manfaat dan informasi. Di sini kan ada kalimatnya begini, ya. Ayatnya berbunyi, Qul, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, Qul, kan, in kuntum tuhibbunallaha, tuhibbunallaha. Ya. Perhatikan baik-baik. Qul ini bentuk perintah kan. Nah, kalau perintah berarti ada yang memerintahkan, kan? Ini diantara bukti kebenaran Al-Quran firman Allah, bukan rekayasa Nabi. Kalau ini rekayasa Nabi, seperti diduga oleh orang-orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, kan? Maka tidak akan muncul kata kul ini. Langsung aja keluar dari pribadinya. Tapi ketika Nabi menyampaikan, kul, katakan, berarti ada yang memerintahkan. Ya kan? Nah ini kejujuran Nabi SAW dengan sifat al-aminnya. Kejujuran Nabi SAW dengan sifat al-aminnya, menyampaikan tanpa mengurangi sedikit pun. Ya, satu huruf pun, satu harakat pun, apalagi satu lafaz atau satu ayat, disampaikan sepenuhnya dengan sempurna. Qul, katakan Muhammad SAW, perintah. In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius. Bisa saja, misalnya, ya di luar Al-Quran, kalimatnya begini. In tuhibbullaha. Atau bahkan misalnya ini nggak difungsikan, ya ghairu amilah, in tuhibbunallaha. Bisa. Jika kalian semua mencintai Allah. Tapi ketika di sini menggunakan kuntum, ya, ini fungsinya taukid, penguat, menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Apa maknanya, apa faedahnya? Karena memang begini, kalau kita tanyakan kepada setiap hamba, apakah Anda mencintai Allah, mencintai Tuhan Anda, Khalik Anda, semua akan berkata dengan fitrahnya, tentu kami mencintai Allah. Kami tentu mencintai Khalik dan sebagainya, kan? Baik, tapi apakah setiap cinta itu menunjukkan kesungguhan, keseriusan? Belum tentu. Kan? Seperti halnya dalam kehidupan kita. Ya, cintanya orang tua kepada anak, itu kan bisa dilihat dari perhatian, kan? Dari kasih sayang, dari perawatan dan sebagainya. Cintanya pasangan suami istri bisa dilihat dari perhatian, dari seterusnya, pemenuhan kebutuhan dan sebagainya, kan? Nah, ini
ada kesungguhan, keseriusan. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kita akan keseriusan atas komitmen yang telah kita bangun. Di sini bukan cinta biasa yang diminta oleh Allah, benar serius kan, sungguh-sungguh. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau dikatakan cinta ya semua orang akan mengatakan ya cinta. Ya. Ya, tapi ketika kita ingin menguji kebenarannya, maka Allah menekankan di sini dengan lafaz kuntum. Qul in kuntum. Katakan Muhammad SAW, jika kalian benar-benar ya, jika kalian serius tuhibbunallaha, mencintai Allah. Ya, ini menggunakan fi'il mudhari, jadi berkelanjutan terus. Bukan sekarang cinta, besok menurun, kan? Minggu depan cinta lagi, besoknya lagi bahkan mengikis dan sebagainya. Tidak, stabil di sini terus sampai kita meninggal, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana membuktikan kesungguhan ini? Kan harus ada pembuktian. Ya, segala yang bersumber dari hati itu mesti diuji ya dengan perbuatan untuk membuktikan keadaan hati itu. Bahasa hati kan di dalam. Untuk taunya yang di hati itu apa kan harus diuji dengan perbuatan, harus dikeluarkan, diekspresikan, baru ketahuan isinya. Ya kan? Nah, sama persis, makanya kenapa dalam beberapa kasus kemudian teman-teman sekalian, ya kita berniat kan niat itu amalan hati. Ya, lalu ketika niat itu dikeluarkan dalam bentuk perbuatan, apakah itu ucapan atau pergerakan, nah ini wujud yang ada dalam niat. Seperti kita sholat gitu kan, ya niat kita di dalam hati ingin menunaikan sholat, begitu mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, kata Imam Asy-Syafi'i, muqtadinan bit takbir. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, di hati kita berniat untuk menunaikan sholat, misalnya tadi subuh gitu kan. Nah, itu ekspresi kita, perbuatan kita, lisan yang keluar itu untuk menunjukkan bahwa apa yang terkandung di hati itu benar adanya. Jelas ya? Sama persis ketika kita akan misalnya menunjukkan, ini saya berniat nih, mau apa? Mau zakat atau mau infak dengan harta. Maka kita sampaikan lewat lisan. Ya, bahasa hati, keadaan hati, keinginan dalam hati kita sampaikan, talaffuz disampaikan, nih saya pengen zakat, saya pengen infak. Yang membedakan antara infak dengan zakat di niatnya. Tapi bagaimana tahu kalau nggak diungkapkan? Ya, maka ketika diungkapkan nih, saya mau zakat Pak, sekian, 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 sekian. Nah, ini pengungkapan ini, ya ini menunjukkan pembuktian kepada apa yang ada di dalam niat. Jelas ya? Niatnya dalam hati, ingat, talaffuz menyampaikan itu membuktikan keadaan dalam niat. Mempraktekkan dengan organ tubuh kita, membuktikan keadaan dalam niat. Karena itu, segala yang ada di dalam niat itu kan nuat. Nuat itu kan kembali ke qalbu, ke sini. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Kalau kita kemudian ingin membuktikan apa yang ada dalam suasana hati kita, di jiwa kita, maka tiada lain harus dilihat ekspresinya lewat ekspresi tubuh bagian luar, lewat perbuatan kita. Maka disitulah pentingnya muncul ujian, perintah, larangan, untuk membuktikan benar nggak nih ada iman dalam jiwanya. Ada rasa yang terhubung konektivitasnya, ya, sebagai penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada hal-hal yang terkandung dalam jiwa untuk dibuktikan. Mencintai Allah kan cinta urusannya urusan hati. Ya. Keimanan kepada Allah letaknya di jiwa, di takwa. Bagaimana membuktikannya? Harus diuji dengan perbuatan. Maka puncak dari semua ujian itu yang di sini bahkan dipertaruhkan keadaan diri kita ya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, puncaknya fattabi'uni, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Ini. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Perhatikan baik-baik. Fa-nya ini huruf ataf menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Peristiwa pertama yang ini ya, komitmen kita mencintai Allah. Peristiwa kedua ini, pembuktian kita akan cinta ini dengan mengikuti segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ya, saya ingin kembalikan ke sini. Bagaimana semua hal yang dilekatkan kepada Rasulullah SAW ini, ketetapan, perkataan, perbuatan, sifat, sikap, dan sebagainya, kan? Kemudian dijadikan sebagai teladan untuk diikuti. Dan mengikuti ini, pertaruhan kita, ya, dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita itu kepada Allah dipertaruhkan dengan cara mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan itu kata Allah, semakin tinggi cintanya kepada Allah, semakin cepat itu dilakukan karena pakai fa di sini. Cepat ikuti. Ya. Cepat tiru, cepat ikuti, cepat praktekkan dalam kehidupan. Apapun yang dilekatkan kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata meniru ini, mengikuti ini, feedbacknya kembali kepada kita lagi. Kitanya lebih bahagia, mendapatkan keteladanan, kemuliaan, dan puncaknya cinta Allah. Yuhibbukumullah. Ayat terusannya kan yuhibbukumullah. Maka semakin cepat kita mencoba mempraktekkan ini, yuhibbukumullah,
Demikian pula kemudian Allah akan mulai menurunkan cintanya kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kemudian yang pertama diberikan oleh Allah ketika mencintai seorang hamba itu bukan materi dunia, bukan kedudukan, bukan jabatan. Ingat, jabatan, kedudukan, harta benda, ya, termasuk pengetahuan, itu belum secara langsung menunjukkan cinta Allah kepada kita. Ketika Allah mencintai seorang hamba, yang pertama kali diberikan bukan dunia, terlalu kecil. Yang diberikan adalah ampunannya, rahmatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang langsung diberikan kepadanya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni seluruh dosa-dosanya, ampunan seluruh dosa. Nah, jadi manfaat kita belajar mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaat kita mengkaji hadis ini, mempraktekkan dalam kehidupan, itu bukan remeh-temeh, bukan hal yang kecil, teman-teman sekalian. Ya, kita kemarin telah menurunkan nih, ini konfirmasi keimanan kita. Ada 60 lebih sekian tingkatan. Sesuai dengan bagaimana usia kita, kemudian diberikan oleh Allah ajalnya, kita jalani. Ya, menjalani hidup itu sesungguhnya mempraktekkan ini aja, nggak susah sebetulnya. Kita keluarkan, ya, kemudian kita coba lakukan. Ya, karena itu sering disampaikan. Tuntunannya mudah, jelas, terang, kan? Yang menjadikan susah kan keadaan diri manusianya sendiri. Nah, ini dihadirkan dalam kehidupan kita. 1, 2, 3, 4. Kemarin kita sudah belajar dari sifat al-haya. Tuntunan lisan bagaimana, tuntunan tangan bagaimana, share makanan, itu kan? Dan yang terakhir juga kemarin kita sudah sampaikan juga, ya, membahas juga beberapa turunan, sampai yang terakhir kali kita bahas kemarin bagaimana kita menebarkan kebaikan kepada orang lain secara sosial, seperti kita pun menyayangi diri kita sendiri. Seperti diri kita nggak mau dicela, jangan cela orang lain. Seperti kita tidak mau difitnah, jangan fitnah orang lain. Ya, seperti kita merawat dengan kebaikan, kita menginginkan kebaikan yang sama pada orang lain. Prakteknya bagaimana? Lihat secara singkatnya ketentuan Rasulullah SAW. Ini segala yang disandarkan kepada Nabi. Ini poinnya. Nah, jadi yang paling menarik adalah, selain ini menjadi konfirmasi keimanan di dalam jiwa, saat yang bersamaan juga bisa menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala, cintanya, mahabbatullah. Jadi ketika Anda, saya, kita mempraktekkan apa yang telah kita tuliskan kemarin berupa akhlak itu, ya, misalnya tentang rasa malu. Rasa malu kalau tidak maksimal ibadahnya. Malu kalau anak kecil sudah mengajinya bagus, saya sudah puluhan tahun gitu kan. Dengan itu belum bisa mengaji dengan baik. Malu, lantas dari rasa malu ini kita belajar sungguh-sungguh. Itu ketika dikerjakan teman-teman sekalian, mohon izin bukan hanya mengonfirmasi ini. Tapi juga saat yang bersamaan berpeluang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat menarik. Ini jarang ya. Kalau kita bahas, jarang mengorelasikan ke sini. Karena biasanya bahasan-bahasan tentang hadis itu selalu dibahas secara terpisah. Hadis ini, hadis ini, hadis ini. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari nanti itu mengaitkan keseluruhannya, digabungkan. Ya, korelasi antara ini, ke sini, ke sini, ke sini dibuka dengan ayatnya. Nah, ini mahal sekali, mahal sekali. Ya, dan ketika mengamalkan ini pun, selain berpeluang mendapatkan cinta, juga mendapatkan ampunan ini. Tapi niatnya satu. Dengan niat kita untuk ittiba kepada Rasulullah. Niat ibadah. Jadi bukan hanya kita menjauhi maksiat demikian adanya. Berbuat lebih baik. Tidak. Kembali kepada keadaan niat kita. Niat kita untuk apa? Ittiba. Ya, mengikuti petunjuk Rasulullah, mendapatkan cinta Allah, dan puncaknya ibadah sebagai ketaatan kepada Allah. Kalau ini sudah kita lakukan, taat kepada Allah, kan? Dengan cara mengikuti petunjuk pada Rasulullah SAW, ketaatan mutlak, ikuti, ada ini tahu, ikuti, ada ini tahu, ikuti. Maka apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Ya, konfirmasi keimanan, 1, berpeluang dapat cinta, 2, kemudian diampuni dosa, 3, dan yang lebih dahsyat, saat kembali kepada Allah pun dikumpulkannya, itu bukan hanya dengan orang-orang beriman, orang-orang biasa, itu dikumpulkan di surga paling elit. Yang berkumpul di situ semua nabi bahkan, ya, dan puncaknya Rasulullah SAW. Ini yang dikonfirmasi di Quran surah keempat, An-Nisa ayat ke-69. Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul. Ini taatnya disebutkan. Dan kalimatnya berbentuk mudhari. Wa may yuti'illah, dan siapa yang terus konsisten menaati Allah. Ya, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Konsisten apa aja dilakukan. Kata Allah, mata kamu harus begini, diikuti. Kata Allah, lisan kamu berkata begini, diikuti. Ya, kata Rasulullah ditunjukkan, hei, ini Allah sampaikan, perempuan berjilbab ya, diikutin. Terus, ikutin aja, apa aja diikutin, kan? Dan itu pasti baik untuk kita. Taat mutlak, jadi taat itu taat, gak usah nanya. Ya,
ikutin, nggak usah banyak bertanya gitu. Ya, karena yang sudah pasti bagusnya, mau dikonfirmasi apapun tetap bagus, tidak mengurangi. Ya, justru kalau banyak bertanya, nanti makin banyak ditanyakan, makin nggak dikerjakan. Ya, karena itu kalau perkara sudah jelas, kaidah di Al-Maidah kan jelas. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya kan? Kalau sudah perkara sudah jelas, jangan banyak ditanyakan lagi, dikonfirmasi lagi, ini dan itu. Lama-lama nanti nggak dikerjakan, berat untuk menunaikannya. Seperti kasusnya yang disampaikan di surah Al-Baqarah itu. Ya, jadi ketika seorang sami'na wa ata'na taat kepada Allah dan ini war rasulah mengikuti segala yang ditunjukkan oleh Rasulullah, ya, faulaika an'ama Allahu ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina 1 was-siddiqina 2 wasyuhada 3 was-salihin 4. Wa may yuti'illah war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka kelak kata Allah akan dihimpun orang-orang ini bersama orang-orang terbaik yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi ternyata ini kalau diikuti nikmat hidupnya. Ini Masya Allah. Ya, berkah dunia yang saya sampaikan kemarin. Dunia dapat berkah. Jadi ternyata ikut ini tuh ada kenikmatan. Ya, kalau nggak percaya silakan bangun tidur mengikuti tuntunan Nabi menunjukkan kepada kita. Itu nikmat. Cara makan kita ikuti bagaimana menunjukkannya Nabi kepada kita. Itu nikmat. Cara berjalan, cara berinteraksi kita ikuti ternyata melahirkan kenikmatan. Ya, makanya kita kan selalu berdoa di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah itu. Ya, masih ingat doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada kami, ya kan? Dengan mudah, dengan terang, dengan lurus, ya. Di antara yang paling khusus spesial adalah berikan pedoman kekuatan kepada kami untuk menunaikan petunjuk dalam Islam dengan sempurna, dengan lurus, dengan cara yang benar. Ya, nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan? Yaitu jalan dan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang terdahulu. Jadi hidup mereka sebetulnya nikmat. Ya, diikuti, dijalani, dapat kenikmatan itu. Dan puncaknya apa? Dikumpulkan di surga yang terindah. Ya. Maka mereka itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka minan nabiyyina, dengan semua para nabi yang pernah bertugas di bumi. Was-siddiqina, orang-orang yang membenarkan risalah, pedoman berkehidupan. Wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh. Ya kan? Nah, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman terbaik yang bisa didapatkan dalam kehidupan. Ini ada clue lagi nih. Maaf ya kalau sedikit lompat sedikit aja. Jadi kalau mau nyari teman yang terbaik, cari satu di antara 4 ini. Yang bisa berkumpul kembali di akhirat. Satu di antara 4. Ya, satu di antara 4. Satu an-nabiyyin, para nabi. Jelas sudah nggak ada sekarang. Ya. Para nabi, jelas sudah tidak ada. Kalaupun ini kemuliaan yang paling dahsyat. Kalaupun Rasulullah sudah tidak ada jasadnya, ya, tidak bisa kita menghadap kepada beliau, menemani beliau, berinteraksi dalam kehidupan secara langsung karena beliau sudah tidak ada 15 abad yang lalu. Tapi indahnya risalahnya tetap abadi. Ya, risalahnya tetap abadi. Karena itu kalau kita ingin berteman dengan Rasulullah, ya, ingin menjadikan sebagai teman dalam kehidupan yang kita ikuti pedomannya, maka apa yang harus kita lakukan? Risalahnya yang kita tunggangi. Tunggangi petunjuknya. Amalkan apa yang diikuti, ya, oleh orang-orang terdahulu yang pernah membersamai Rasulullah SAW. Diikuti pola yang sama, kurikulum yang serupa. Ya, mendekatkan pada sesuatu, baik menemaninya secara fisik, secara langsung, atau mengikuti jejaknya, itu diungkapkan dalam bahasa Arab dengan satu huruf. Ya, huruf ma' namanya. Ya, kalau kita hitung 2 hurufnya, cuma kita sebutkan ini harful ma'iyah, huruf kebersamaan. Ini ma' namanya. Yang mengandung makna ma'iyah. Ya, al-ma'iyah, kebersamaan. Ya. Jadi kalau menggunakan ma'a ini bisa berarti fisiknya hadir, atau bisa berarti fisiknya tidak menyertai, ya, tapi yang terkait dengannya diikuti, membersamainya. Misalnya ilmunya, ya kan, amanatnya, orientasi hidupnya, ya kan? Kalau misalnya saya katakan, misalnya dengan saya sekarang ada namanya Arif. Saya katakan adalah Arif ma'i al-an. Ma'i, Arif dengan saya sekarang. Ya, sementara misalnya Al-Husain nggak ada dengan saya. Ya, tapi Husain pun murid saya, mengikuti apa yang saya ajarkan kepadanya. Ya, kama kana al-Arif ma'i wal Husain aidan ma'i. Husain pun bersama saya, nggak ada orangnya di sini, tapi saya katakan beliau pun ikut saya.
Ya, ikut belajar, ikut menyimak dan sebagainya. Itu ma'iyah namanya. Jadi membersamai secara fisik, atau yang kedua ikut manhaj, kurikulumnya, jalan hidupnya dan sebagainya. Ini ma'a, menggunakan kata ma'a dalam bahasa Arab. Nah, sekarang ini disatukan langsung oleh Allah pengakuannya. Di Quran surah ke-48, Al-Fatah ayat 29. Perhatikan baik-baik. Muhammadur Rasulullah, konfirmasi yang ini. Muhammad SAW itu utusan Allah yang harus diikuti, kan? Harus dipedomani dan seterusnya. Perhatikan, walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang menyertainya, baik dalam masa hidup beliau, sebut dengan sahabat, ataupun menyertai beliau dengan risalahnya, diikutin risalahnya, diamalkan dan seterusnya, ya kan? Maka itu diakui langsung oleh Allah sebagai orang-orang yang menyertai Rasulullah. Ya, karena inti penyertaan kepada Nabi itu pada risalahnya. Karena itu disebutkannya di risalahnya, Rasulullah itu yang diabadikan. Jadi siapapun yang menyertai beliau karena risalahnya, maka itu mendapatkan pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari golongan-golongan umatnya. Masya Allah. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Di antara sifatnya itu yang kemarin kita bahas. Ya, ruhama di antara mereka satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, jadi dalam rangka mengikuti apa yang Nabi tunjukkan kepada kita ini, dan kita telah keluarkan beberapa bagian darinya, jadikan kurikulum kehidupan, 1, 2, 3, itu satu, mengonfirmasi itu semua sebagai kesungguhan kita untuk mencintai Allah. 1. 2, ini mengonfirmasi kesungguhan kita sebagai umat Rasulullah yang ittiba, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. 3, 2 sikap ini juga mengonfirmasi akan peluang kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. 4, ini juga mengonfirmasi cinta Allah yang diberikan pada hamba, mengonfirmasi peluang hamba itu mendapatkan ampunan Allah, ampunan dari dosa-dosanya. 5, semua ini bila dilakukan dengan benar, dengan penuh kesungguhan, maka mengonfirmasi peluang hamba untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat kelak berupa surga yang spesial sifatnya. Apa itu? Dikumpulkan dengan kalangan-kalangan elit, di kalangan para nabi, kemudian orang-orang yang membenarkan risalah, syuhada, dan orang-orang saleh. Nah, kalau kita mampu saat di dunia, teman-teman sekalian, mengejar 5 kemuliaan ini, maka yang paling awal yang harus kita lakukan, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, petunjuk dari Al-Qur'annya, clue-nya adalah, ayo jadikan teman tuh dalam kehidupan. Hal-hal yang bisa kita dapatkan ini. Yang pertama apa? Tadi an-nabiyyin. Karena nabinya secara fisikal tidak ada bersama kita, maka bersamai risalahnya kembali ke sini. Nah, ini yang menjadikan kita sekarang mengeluarkan ya hadis-hadis yang dilekatkan kepada Rasulullah kita kumpulkan untuk membersamai ini dengan harapan setidaknya 5 ini dapat. Dan keberkahan di dunia itu bisa kita turunkan. Nanti dari mana kita mendapatkan itu semua? Cari siddiqin. Ya, yang membenarkan risalah. Cari ustadz-ustadz yang konsisten misalnya, para ulama yang konsisten, ya, menyampaikan ajaran-ajaran Nabi dengan benar, secara proporsional, dengan cara yang baik. Kita bisa ukur. Dan itu ada kriterianya, para ulama sudah membuat. Ya, kriteria-kriteria tertentu. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan misalnya syuhada. Syuhada itu orang-orang yang lurus, yang baik, yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan hartanya, ya, rajin sedekah, rajin berbagi, dengan sifat yang baik, tidak pernah pamrih dan sebagainya. Itu orang baik tuh. Kalau ketemu orang begitu temani, ya kan? Nah, kemudian siapa lagi misalnya orang berilmu. Orang berilmu itu kan juga sama berjuang di jalan Allah dengan ilmunya, tapi bukan sekedar pintar, ada sifat khasyah. Ibadahnya yang luar biasa, kelembutan sikapnya, sifatnya, dan sebagainya. Nah, itu juga kalau dia wafat tuh, ya dalam keadaan berjihad di jalan Allah, syahidul akhirah, syuhada. Ya kan? Temani orang-orang ini, orang-orang saleh, orang-orang baik, seperti kemarin saya terangkan. Ya kan? Kemudian yang terakhir apa? Yang umumnya baik, salihin, orang-orang yang taat. Ya, yang punya jabatan, taat, saleh, membuat kebijakan yang baik-baik, punya harta, saleh, baik, dengan hartanya ada pada kebaikan, salihin. Jadi kalau nanti di rumah tangga cari calon istri, suami, atau didik suami, istri, atau anak-anak dan sebagainya, ya, masukkan satu di antara 4 ini. Masukkan satu di antara 4. Dengan bertetangga, cari tempat pekerjaan yang ada orang soleh di dalamnya, sehingga terbawa kita untuk ibadah. Waktu sholat, kita ikut sholat. Ya, rezeki kan udah diatur.
Ya, sementara surga kita masih berikhtiar, rahmat Allah kita berikhtiar kan saat ini untuk mendapatinya, kan? Nah, karena itu teman-teman sekalian, ini prinsip ya, wa hasuna ulaika rafiqa, teman terbaik dalam hidup. Jadi kalau cari pekerjaan, cari yang kira-kira banyak kesolehan di dalamnya, yang mengantarkan kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau cari tempat tinggal, cari lingkungan yang mendukung kita untuk mendekat kepada Allah. Ini teman terbaik. Dan petunjuk ini semua didapatkan dari mana? Risalah. Nah, karena itu ini mahal sifatnya, mahal. Ya, kenapa disebut mahal? Karena ini mengantarkan pada rahmat Allah. Ini yang sangat luar biasa nih. Ini sumber kehidupan. Jadi tugas Rasulullah itu begitu, selain mulia itu beratnya luar biasa. Beliau yang menunjukkan kepada kita, mengantarkan kita kepada kebaikan, membebaskan dari kesesatan. Bahkan ini kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, ya, ini yang mengantarkan pada kemuliaan rahmat sehingga membebaskan kita dari ancaman-ancaman neraka. Petunjuk ini yang mahal. Ini nih yang dihadirkan dalam kehidupan. Dan beruntungnya kita, alhamdulillah, Allah memberikan satu jalan kepada kita untuk mendapati risalah ini. Dan ini sampai kepada kita dengan seleksi yang sangat ketat, yang sangat luar biasa. Maka pertanyaannya, kalau kemudian ini semua sudah ada, nih kita sudah lihat sabda-sabda nabinya apa, di ucapan-ucapan sebagai pedoman, perbuatannya bagaimana sebagai contoh, sifatnya, sikapnya. Bagaimana kita menyikapi ini untuk membuktikan, mengonfirmasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, khususnya dari 6 poin, 6 pokok, 6 simpul ini. Nah, ini yang akan mengantarkan kita pada bahasan hadis yang akan kita bacakan saat ini. Jadi, pembelajaran hadis yang ini, walaupun kita baca satu hadisnya, tapi mahal ini. Ya, karena kita jelaskan kurang lebih setengah jam ini dan mengonfirmasi 5 hal yang bisa kita dapatkan. Jadi, kalau kita bisa ngamalin satu hadis ini aja, teman-teman sekalian, maka Masya Allah tuh, cinta Allah Subhanahu wa taala, peluang ampunan dosa, sampai yang tadi saya sebutkan itu bisa kita raih dalam kehidupan. Jadi bahasan hari ini mahal tuh, sampai sinyal tadi terganggu sebentar gitu kan. saking pentingnya apa yang akan kita uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan. Ya, mari kita teruskan. Sebelum saya bacakan, mohon disimak baik-baik ya urutan-urutan dari hadis-hadis ini yang saya bacakan dari awal. Ini 1, 2, 3. Karena terkorelasi. Kalau Anda belajar Kitabul Iman, ini dari awal itu nanti, ini ya, rasa iman ada berapa cabang. Itu dari 1, 2, 3, keterkaitan semua. Nanti puncaknya ketika mengerjakan ini, mendapatkan kenikmatan iman. Ya. Yuk kita bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sampaikan bacaan kita ya dengan niat tulus pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami dengan baik. Ya, semoga juga Allah berikan pahala dan kemuliaan-kemuliaan terbesar mengalir terus kepada Imam Al-Bukhari. Bab hubbur Rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Nah, ini dia nih. Bab cinta atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iman, termasuk bagian dari kesempurnaan iman. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Kata-kata minal iman, ya. Min yatab'id, kan, termasuk bagian tertentu yang nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan berkurang kemuliaannya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini sudah diberikan isyarat lewat temanya, lewat subtopiknya. Hubbur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam minal iman, termasuk bagian dari iman. Yuk kita bacakan hadisnya. Qala haddatsana Abu al-Yaman, qala akhbarana Syu'aib, qala haddatsana Abu az-Zinad. Haddatsana Abu az-Zinad 'anil A'raj 'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini urutan transmisi periwayatnya pada sahabat yang langsung terkonfirmasi berjumpa atau menerima dari Rasulullah adalah sahabat Abu Hurairah. Saya sudah pernah jelaskan namanya Abdurrahman, kan, Abdurrahman bin Sahar. Asalnya dari Majusi tadinya keyakinannya, pindah Kristen, gelisah, tidak puas dengan itu, kemudian menemukan informasi ada Nabi ya di Madinah dengan risalah-risalahnya, mendatangi beliau, datang ke Al-Madinah. Nabi sedang di Khaybar, lalu menyusul ke Khaybar, di sana kemudian kembali bersama Nabi menyertai ke Al-Madinah, memutuskan langsung seketika masuk Islam dan baik keislamannya sampai langsung merasakan kegelisahan di jiwanya karena melihat Nabi saat itu sudah usia 60 tahun, sudah sepuh ya, dan merasakan terlambat, kemana saja saya selama ini, ya kan? Beliau mu'alaf saat itu awal-awal, dan karena basicnya juga basic ilmu yang sangat kuat ada melekat pada beliau, maka digunakan itu di kesempatannya untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih selama 3 tahun sampai Nabi wafat,
Maka terus disertai, terus diburu kemanapun sampai minta doa kepada Rasulullah agar diperkenankan mengingat dengan kuat semua ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka didoakan oleh Nabi, kemudian beliau mampu dengan itu menyerap apa yang disampaikan Nabi sehingga lebih daripada 5.000 hadis beliau dapatkan dan disampaikan kepada kita. Jadi tidak ada batas dalam belajar agama, ya, tidak ada batasnya dan tidak ada kata terlambat. Di usia berapapun, dalam keadaan apapun, jangan menyerah terus. Karena Allah tidak melihat berapa banyak yang dihasilkan, tapi kesungguhan yang kita lakukan. Bukan 30 juznya, tapi konsistensi kita untuk menghafalkannya. Ya, bukan jadi kita masuk 30 juz ya, penghafal Quran, tapi berapa banyak kita konsisten membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya. Itu yang poinnya sampai kita meninggal di titik itu. Itu saja untuk membuktikan kesungguhan kita dalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita berorientasi pada hasil karena kecewa nantinya. Rugi. Ya, tapi terus saja berusaha sampai di titik mana kita wafat. Dan ini prinsip yang bisa diteladani dari sahabat Abu Hurairah. Nggak ada kata terlambat. Jangan melihat yang lain-lain. Jadikan motivasi kepada diri kita. Orang boleh mengatakan begini, begitu, tapi kita tidak harus menampilkan kepada orang. Kita berikhtiar dengan maksimal dan buru amalan yang sekiranya sesuai dengan kita. Bisa tahajud, cocok, alhamdulillah, kejar. Seperti menu hidangan. Bisa puasa, alhamdulillah. Mau baca Quran, alhamdulillah. Sampai titik kita wafat, kita kerjakan dengan maksimal. Jadi inspirasi pertama, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Kedua, sungguh-sungguh. Kalau sudah ada waktu, jangan dibuang-buang. Sayang-sayang, nggak semua bisa tersambung lewat Zoom saat ini. Atau bahkan nggak semua bisa mengikuti ta'lim pada saat ini. Anda punya waktunya. Saat ada itu, serius sungguh-sungguh. Seperti Abu Hurairah juga demikian. Ya, seperti halnya guru pun kalau mengajar, ya harus sungguh-sungguh supaya ilmunya sampai dengan cara yang terbaik kepada murid-muridnya, ya. Itu inspirasi yang kedua. Yang ketiga, share kembali. Seperti beliau juga men-share kembali apa yang disampaikan, ya, oleh Nabi SAW supaya pahala dan jariyahnya berkumpul. Jadi kalau sudah dapat, anak-anak sampaikan lagi. Makanya sering saya sampaikan, tuliskan ya, catat ya, kan? Fokus dengan baik ya. Fokus itu supaya benar apa yang disimak, jangan salah. Dituliskan itu supaya ada legasi yang abadi, ya. Begitu selesai, catatannya dikumpulkan, dirapikan, sampaikan pada anak lagi. Ya, kemudian dirujuk kepada videonya, dia menyimak, nonton. Jadi Anda juga dapat bagian kebaikan-kebaikannya. Nah, ini yang sampai kepada kita. Apa yang disampaikan sahabat Abu Hurairah ini, yang namanya diganti kemudian jadi Abdurrahman. Dan yang paling menarik, ini penyayang juga. Ya, penyayang kepada makhluk sekitaran, termasuk binatang, punya anak kucing kecil yang dirawat. Ya, ini juga teladan kepada kita untuk menyayangi lingkungan di sekitaran kita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya ya. Fawalladzi nafsi biyadihi. Maka demi Allah yang menggenggam jiwaku. Wah, ini kalau sudah bahasanya begini, ini serius. Karena Nabi itu nggak perlu bersumpah dengan dirinya, mempertaruhkan dirinya. Allahu Akbar ya. Ini apa namanya? Untuk bisa memberikan kekuatan pada diri kita, mencintai kita sepenuhnya, sampai bersumpah dengan dirinya, dan bahkan dengan nyawanya gitu. Kalau bahasa kita gini deh, ya kalau perlu saya sumpah dengan nyawa saya deh. Gitu. Ya Allah, genggam nyawa saya. Itu kan nggak mungkin orang ada yang mengatakan kalimat-kalimat tinggi seperti itu, kalau tidak menunjukkan pada kesungguhan, keseriusan, rasa cinta yang dalam. Anda kalau ingin meyakinkan pada seseorang, Anda bersumpah kan? Dan puncak tertingginya Anda bersumpah dengan diri Anda kan, dengan nyawa Anda. Saya benar Pak, saya bersumpah Pak. Ya, dan seterusnya gitu. Anda munculkan. Ya Rasulullah yang Shadiqul Amin, kan, yang terpercaya, yang jujur, ya yang Masya Allah itu untuk mengungkapkan kalimat yang satu ini saking spesialnya, ya ingin mengarahkan kita pada ini 5 bagian yang kita tadi harapkan. Siapa yang nggak pengen dicintai Allah? Ya, siapa yang nggak pengen diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang nggak pengen mendapatkan berkah kehidupan di dunia, nikmat hidupnya, di akhiratnya bahkan dapat surga tertinggi, mulia bersama orang-orang terbaik, teman-teman terbaik. Siapa yang nggak pengen semua itu? Nah, ini saking inginnya Rasulullah itu, umatnya mendapatkan itu semua sampai bersumpah. Ya, bersumpah bukan hanya dengan nama Allah, tapi dengan sifatnya yang menggenggam jiwanya. Ya, demi jiwaku kata Allah. Ya, kata Rasulullah itu. Demi jiwaku kata Rasulullah yang digenggam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa yang disumpahkan oleh Nabi yang diarahkan kepada kita untuk benar-benar diikuti, disimak dengan baik. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak sempurna keimanan satu di antara kalian sampai menjadikan aku yang paling dicintainya, bahkan melebihi cintanya kepada orang tuanya dan juga anaknya.
Masya Allah, kan? Saya ulang ya. Saya ulanglah. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan satu pun di antara kalian, hatta akuna ahabba ilai, sampai menjadikan aku yang paling dicintainya, min walidihi wa waladihi, bahkan dibandingkan dengan cintanya kepada orang tuanya juga anaknya. Saya teruskan dulu ya, karena ada dua riwayat di sini, tapi nafas dengan nafas yang sama. Qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas. Sudah saya jelaskan tentang Anas bin Malik di pertemuan yang lalu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Yang Anas inspirasinya sudah kita dapatkan, tinggal kita terapkan dalam kehidupan. Kalau saya sebutkan Anas bin Malik, artinya semua keluarga kita mesti jadi baik. Ya, bertetangga yang baik, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, dan sebagainya. Jadi baik sekeluarga. Kemudian haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas. Ya, Anas bin Malik. Jadi ada dua jalur dari Anas bin Malik, semuanya terkumpul di Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum jami'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mengonfirmasi apa yang didapatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi bukan hanya Abu Hurairah nih yang tahu tentang ini. Ya, saking pentingnya ini viral di kalangan sahabat ini. Ya, Abu Hurairah mendapatinya, Anas bin Malik mendapatinya. Nanti di hadis Muslim juga ada dikonfirmasi ini. Ini viral ini karena sahabat tuh berburu apa aja yang berpeluang mendatangkan kebaikan, sekecil apapun dikejar. Bahkan nanti sepeninggal Nabi, hadis-hadis Nabi diburu, saking inginnya mendapatkan kemuliaan tuh. Ya, diburu, dikejar, jalan kemana sampai ada yang sangat viral kisahnya itu, ya, mengejar hadis dari Abu Darda. Ya, datang dari satu tempat ke tempat lain dan cukup jauh itu, cukup jauh jaraknya. Ya, dari Al-Madinah Al-Munawwarah itu kan mengejar jauh jalan untuk menemukan sahabat Nabi yang mulia Abu Darda, ya, sudah menyebar itu hanya untuk mendapati satu hadis, karena tanya kepada kawan-kawannya, ya, ini masih ada nggak sahabat Nabi yang penyampai hadis yang masih hidup, ya, yang belum hadisnya saya dapati. Itu disebutkan ada si fulan tinggalnya di sini. Itu dikejar hanya untuk mendapatkan satu hadis. Begitu sampai di tempatnya, ya, setelah Masya Allah sampai itu, ditanya, dikonfirmasi, adakah keperluan yang ingin disampaikan? Cuma satu aja, katanya. Ada yang lain selain itu nggak ada, cuma satu. Apa? Saya mendengar ada satu hadis Nabi, adanya di Anda itu, cuma di Anda aja, yang lain nggak ada. Ya, nggak ada keperluan lain, tidak ada, cuma untuk itu saja. Iya, untuk itu, maka disampaikan. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masya Allah hadis yang disampaikan mengonfirmasi perjuangannya untuk mendapatkan hadis itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kan? Sungguh siapapun yang menempuh perjalanan yang berliku, kadang tidak mudah untuk mendapatkan pengetahuan, maka setiap langkah yang dia tempuh itu, ya, dijadikan oleh Allah, dicatat langsung untuk meringankan langkahnya ke surga. Dan selama dia melakukan itu, malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Bahkan makhluk-makhluk Allah, bahkan hiu-hiu yang ada di lautan memohonkan ampunan kepadanya. Ya, sampai kepada kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya, ya. Kemudian wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma. Ya, dan para ulama itu langsung disambungkan, kalau sudah jadi tahu, jadi alim, menyebarkan pewaris Nabi, dan para pewaris Nabi itu mendapatkan warisan pengetahuan dari Nabi. Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan materi. Karena itu ketika mendapati itu genggam teguh, katanya kan, bihadzin wafir, genggam teguh, kalau perlu dengan geraham yang paling kuat, ikat. Jadi saya ingin mendapatkan satu kesan bahwa ini Masya Allah itu, Allah itu selalu membayar tuntas apa yang sekiranya, ya, berkesesuaian dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Jadi kita berjalan di sisi ini diberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita dapati. Nah, ini yang mau saya tunjukkan bagaimana semua sahabat itu mengonfirmasi segala hal yang bermanfaat. Nah, ini hadisnya sangat viral. Saking viralnya Abu Hurairah pengen dapati, Anas dapati, yang lain mengejar juga dan sebagainya. Sahabat itu kan adil, kulluhum udul. Orang baik, orang mulia, kan dekat dengan Rasulullah. Sebagian besar mereka dijamin masuk surga tanpa hisab, itu kan, dengan kemuliaan-kemuliaannya, ya, dari perangai-perangainya, dijamin 10-nya bahkan dari lisan Nabi langsung masuk surga tanpa hisab. Ya, kemudian yang lain-lainnya dimuliakan Rasulullah, itu pun masih memburu yang ini. Maka siapa kita dibanding dengan mereka? Kalau kita nggak menaruh perhatian. Ya. Maka kita lihat, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Nah, ini
Ada konfirmasinya lagi, wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan satupun di antara kalian sampai menjadikan aku yang paling dicintainya min walidihi, bahkan dibandingkan dengan orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari semua orang. Dan dari semua orang. Ya, bahkan nanti di hadis Muslim ada lagi. Ada lagi. Satu lagi. Min malihi, bahkan dari harta bendanya. Ya, jadi 4 nih. Yang dikonfirmasi ya. Di hadis Muslim nanti syarah Al-Imam An-Nawawi ada pelengkap lagi. Masya Allah, ini saya nulis di mana ya? Terkumpul semua nih. Di sini ya. Orang tua, anak, harta, kemudian khalayak, semuanya. Nasi ajma'in, khalayak, dari semua orang, siapapun. Ya. Ini ada salah satu riwayat juga menunjukkan ini kalimat ini muncul di antara konfirmasinya adalah hasil dialog. Ya, Nabi SAW dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau datang kepada Rasulullah mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nggak ada yang paling aku cintai ya Rasulullah di kalangan makhluk manusia ini kecuali engkau, katanya. Ya, setelah istri saya, setelah ibu saya gitu kan, menjadikan keberapa? Maka Nabi sampaikan, ya Umar disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kalimat ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi. Dan yang nggak ada, nomor 1 itu harus aku dulu, katanya. Baru setelah itu silahkan bapakmu, ibumu, anakmu, kemudian harta dan yang lain-lainnya. Maka langsung Umar saat itu juga mengatakan, nggak pakai jeda, nggak pakai lama. Ya Rasulullah, mohon saksikan, nggak ada di muka bumi yang paling aku cintai, katanya, kecuali Anda, melebihi yang lain-lainnya. Termasuk diri saya, istri saya, anak saya, dan yang lainnya. Maka Nabi pun kemudian menyampaikan satu apresiasi yang tinggi dan mengakui kebenaran imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik, ini konfirmasinya. Ini konfirmasinya. Jadi, kenapa saya buka dengan penjelasan yang di awal tadi tentang segala yang tersambung kepada Rasulullah dan konsekuensi dari menunaikan itu semua, apa yang bisa diraih oleh kita semuanya, ya, dari 5 kemuliaan tadi yang telah saya sebutkan. Maka seharusnya 5 hal tadi kan menghadirkan motivasi kepada diri kita untuk memburu segala hal yang melekat pada Rasulullah. Ya, segala yang melekat pada Rasulullah kalau diikuti tadi kan dapat cinta Allah, ya, ampunan dari dosa, mengonfirmasi kemudian ketaatan kita kepada Allah, ketaatan pada Rasul, dikumpulkan di surga dengan orang-orang elit, di dunia diberkahi. Harusnya kalau ditawarkan itu semua kita kejar kan? Ya kan? Logikanya demikian kan? Ya, tapi kadang manusia itu memilih yang receh, yang kecil-kecil gitu. Ya, kalau diumumkan nanti yang ke Istiqlal Jumat depan, kalau Jumatan ya 50 orang pertama masing-masing dapat 200.000 rupiah. Wah, itu sebelum subuh bisa sudah pada ada di sana itu ribuan orang. Kasih 200.000 udah pada ngantri gitu kan. Nah, sekarang dijanjikan cinta Allah, ampunan Allah, surga terindah dan sebagainya. Harusnya kita semua ngantri nih. Sahabat aja berburu. Ya. Tapi kan semangat kita untuk mengejar itu, mengikuti segala yang melekat kepada Nabi, sifatnya, sikapnya, perkataan, perbuatan, butuh motivasi kan? Kalau nggak ada motivasi sulit. Anda pun kalau nggak ada motivasi untuk hadir taklim saat ini belum tentu tersambung. Baik itu yang di Zoom ataupun juga mungkin di YouTube dan sebagainya. Kalau nggak ada motivasinya nggak mungkin. Ya. Maka puncak tertinggi untuk mengikuti segala yang melekat pada Rasulullah itu butuh motivasi. Dan motivasi tertinggi itu cinta. Karena kalau sudah cinta apapun dilakukan. Ya, kita memberikan yang terbaik kepada anak. Kenapa? Karena kita mencintai anak. Bahkan dalam sakit pun kita katakan kan, ya Allah, mohon sembuhkan. Kalau perlu saya aja yang diambil ya Allah. Kenapa? Cinta. Anda mencintai pasangan Anda, memberikan yang terbaik untuknya. Batuk aja Anda perhatikan. Ya, bahkan baru saja kemudian lamaran, baru bertunangan, dalam dikit perhatiannya luar biasa. Ada apa yang? Tuh, padahal belum akad. Karena ada apa? Baru benih-benih cinta, belum cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya itu saat dituangkan di buku nikah, itu cinta yang sesungguhnya. Ya, kalau yang lainnya fata morgana itu masih ada was-was setan yang sangat kuat di dalamnya. Hati-hati. Ya, karena itu kan dimuka dengan khitbah. Nah, khitbah.
Ya, khitbah itu seakar juga, seakar sama akarnya dengan khutbah, sama dari kata khataba. Ya, kenapa khutbah disebut khutbah? Dari kata khataba, sesuatu yang disampaikan dengan singkat, padat, jelas. Ya, cuma kalau pakai dhammah itu menunjuk kepada banyak, uin dhamma, makanya yang disampaikan dalam khutbah banyak orang. Ya, tapi kalau khitbah, kenapa harakatnya kasrah? Karena yang ditujukan perempuan, untuk ke perempuan, sedangkan perempuan itu kan pakai kasrah harakatnya. I. Ya, kasrah itu menunjuk pada sesuatu yang pecah, yang kecil, yang lembut. Ya, kenapa perempuan seringkali menggunakan kasrah? Ini di ilmu bahasa Arab ya, di fikih lughah, karena menunjuk kelembutan. Ya, keadaannya yang lembut, yang tipis, yang rekah, ya kan? Dan di khitbah dia, kenapa bukan di khutbah, di khitbah? Karena objeknya satu, perempuan, dan tidak dalam skala banyak, beberapa orang mengiringi. Tapi esensinya sama, kalau mau menyampaikan yang jelas, yang terang, singkat, padat, jangan kemana-mana. Pantun udah satu buku gitu kan. Kalau ada ini, kalau ada itu, kalau begini, kalau begitu. Terus kemudian udah disampaikan, nanya yang punya rumah, maksud Bapak apa datang ke sini? Sampaikan aja langsung. Kedatangan kami kemari untuk mengkhitbah putri Bapak, Fulanah binti Fulan, yang moga-mudahan bisa dipasangkan dengan putra kami, ini, dan sebagainya. Langsung itu khitbah dan khutbah. Tapi ingat, huruf H itu terletak setelah H. Ini ada ilmunya, hati-hati nih. Ya, jim, ha, kha, ada ilmunya, hati-hati, ada ma'aninya. Dan yang seakar khataba, kalau kita tarik ke ha-nya, akar dengan ini, ha-nya ganti sama ha, jadi hataba. Hataba itu kayu bakar. Kayu bakar itu mudah disulut. Sulutnya pakai apa? Api. Siapa makhluk yang tercipta dari api? Jin. Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin tercipta dari api yang menyala-nyala, bakar-bakar. Tarik-tarik begini. Sedangkan ada makhluk yang sudah dia mengatakan, mendeklar, menyampaikan kepada Allah, ingin mengganggu Adam dan keturunannya. Siapa makhluk ini? Iblis. Pasukannya setan. Asalnya dari mana? Jin. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Ya, Iblis. Siapa iblis? Kana minal jinni. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Siapa dia? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Makanya kalau belum halal sepenuhnya, walaupun sudah lamaran, sudah khitbah. Tapi jangan lupa ada makhluk yang terbuat dari api itu. Dia memerankan fungsi khitbah pakai hatab, kayu bakar. Makanya dipanas-panasin. Ya terus dijalin-jalin, direkatkan-rekatkan sehingga berbuat maksiat sebelum tiba masa waktu dihalalkannya itu. Ya, sebeca berdua seakan beca milik bersama, padahal tukang becanya ada di situ gitu, dan sebagainya. Itu mesti hati-hati. Ya, hati-hati. Oh, kita nyambung ke situ tuh. Ya. Nah, jadi ini yang saya maksudkan. Kalau belum legal, belum formal, belum jadi cinta. Ya, cinta itu sudah legal, sudah formal, sudah tertuliskan, sudah ada. Dan cinta butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Kalau itu muqaddimah, khitbah itu muqaddimah. Tapi nyatanya saat akad, itu pembuktiannya. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan kepada Anda, saya sering katakan, aku mencintaimu. Ya, misal dari pasangan. Ya, Anda jawab, buktikan cintamu yang dituliskan di buku nikah kita. Ya, sehingga kita punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya, dan sebagainya. Jadi ini yang coba kita hadirkan dalam kehidupan. Nah, ini pun butuh pembuktian. Cinta itu sesuatu dalam jiwa, butuh pembuktian. Nah, itu motivasi terkuat. Ya, karena itu setelah menikah, kan kasih sayangnya kan makin tumbuh. Karena cinta yang abadinya hakikinya ada. Bukan yang mukaddimah tadi, jangan tertukar. Saat mukaddimah cintanya seakan begitu banyak, setelah legal, setelah sempurna malah makin berkurang, tidak begitu. Makanya nanti supaya abadi, terus-terus bahkan bertambah, ada mawaddah dan rahmah. Ngajilah fikih mawaddah dan rahmah itu. Maka sakinah akan nyusul belakangan. Jadi kalau mawaddah itu ada, cintanya bertahan terus. Ya, kalau rahmah itu ada, semakin tinggi, semakin dalam. Rahmah itu saat nanti punya keturunan. Ya, rahmah itu saat punya keturunan. Kalau mawaddah sudah latihan, ada dengan anak keturunan pun tetap akan sama perhatiannya. Sayang dan sebagainya. Nah ini, kembalikan ke bab ini. Jadi kita bisa mengatakan, cinta itu motivasi terbaik. Kalau sudah mencintai, memberikan yang terbaik. Ya, kepada anak, rahmat ada. Cinta itu kan tinggi dalam kepada anak. Sampai tadi saya katakan, ingin diusahakan apapun. Nyari sekolah yang terbaik. Sampai Anda kan mencari, Pak. Dengan peluh keringat, dengan berusaha. Untuk apa itu semua? Untuk keluarga Anda kan? Untuk anak Anda kan? Ibu bekerja ini itu di rumah rapikan. Untuk apa? Itu kan gambaran dari cinta kan? Perhatian yang dalam. Karena ada rasa itu Anda perhatikan. Ya, jadi motivasi dengan cinta itu yang tertinggi. Karena itulah kemudian dihadirkan oleh Nabi. Ya, rasa cinta kepada beliau itu melebihi segalanya. Supaya ini tujuan utamanya.
Supaya ini kita dapatkan. Jadi puncaknya itu, uswahnya itu didapatkan supaya kita jadi baik. Ya, jadi bukan untuk pribadinya. Nabi nggak ada orientasi pribadi, nggak ada nafsu yang dilekatkan untuk bisa membawa pada kepentingan-kepentingan itu dengan bingkai risalah. Jadi risalah yang ditunjukkan oleh Nabi itu bukan untuk kepentingan pribadi Nabi. Bukan supaya Nabi makin kaya, makin tinggi jabatan, kedudukan, tidak. Kalau mau dapat tuh gampang, dari awal orang jahiliyah udah kumpul. Sejak di Mekah, Muhammad pengen apa kami kasih. Udah dikonfirmasi. Pengen kedudukan yang paling tinggi. Pengen pasangan yang paling cantik, kami pilihkan. Harta yang paling banyak, kami kumpulkan. Udah ditawarin tuh semua. Ya, harta, tahta, pasangan. Jadi sampilkan semuanya. Yang paling hebat, yang paling berkualitas, yang paling tinggi. Apa jawabannya? Tidak, bukan itu kok yang dicari. Ya, kalau mau nyari itu ngapain jadi nabi? Ngapain diutus kemudian dengan risalah? Tidak. Jadi di antara puncak tertinggi risalah itu, perhatian Rasulnya kepada umat. Makanya nanti Allahu Akbar kalau kita ngaji itu di Quran, di hadis, ya nggak putus cinta kita pada Rasulullah itu, nggak putus. Nggak ada gitu. Sholawat itu tiap waktu. Saking kita merasakan bagaimana cintanya Rasul kepada kita. Umatnya aja. Umatnya. Bahkan di surah At-Taubah itu jelas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Peduli dengan kita. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Begitu sayangnya bil mu'minin pada orang-orang yang punya iman itu rauf rahim. Udah pakai rauf itu kalau untuk manusia rasanya cukup, tapi ditambah lagi dengan rahim. Ya, rauf itu kan perhatian yang dalam. Yang merasakan, kalau duka merasakan dukanya. Kalau suka merasakan sukanya, berbahagia dengan orang yang tengah bahagia, berduka dengan orang yang tengah berduka. Kan jarang begitu kita dapati dalam kehidupan. Tapi ditambah lagi dengan rahim. Ya, bukan cuma menyertai itu, tapi merasakan mendalam. Merasakan betul. Jadi dalam tahap kalau umatnya harus merasakan merenggang nyawa pun itu masih merasakan. Jadi, kalau kita bahas mungkin terhenti kajian kita saat ini. Ya. Jadi bagaimana rasa cinta Nabi itu kepada kita sampai maksimalnya bermohonnya kepada Allah, gitu kan? Kemudian berharap nggak ada umatnya itu yang mendapatkan hukuman Allah, gitu kan? Berharap ringan saat sakaratul maut dan sebagainya. Bahkan melebihi cinta orang tua kepada kita. Orang tua terbatas kepada kita. Kita kepada anak juga terbatas. Anak kepada orang tua apalagi nggak sebanding dengan orang tua kepada anak. Ya, ada riwayat, saya baru baca hadis kemarin. Jadi saya suka membiasakan dan teman-teman juga cukup bisa saling share. Seperti guru-guru kami mengajarkan, setiap hari itu bacalah satu hadis. Pasti ada ilmu yang tampak, keberkahan yang hadir. Jadi satu kali ada sahabat menyampaikan kepada Rasulullah. Beliau ini punya orang tua, dirawat. Udah sepuh. Kalau kita udah sakit, udah parah dan sebagainya. Dirawat seperti orang tua itu merawat dia sejak kecil. Sempurna perawatannya, diberikan perhatian yang terbaik, diangkat macam-macam lah, seperti orang tua merawat dia sejak kecil lah, kan? Sampai meninggalnya. Lalu datang kepada Rasulullah untuk mengonfirmasi apakah amalan ini benar. Ya, tapi pertanyaannya menarik nih. Pertanyaannya begini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah merawat orang tuaku yang sakit. Aku memperlakukannya, ya kan? Seperti beliau merawat aku sejak kecil sampai dia wafat. Apakah itu sebanding? Ya, telah setara antara jasa yang telah orang tua berikan kepada saya dengan saya yang telah berikan kepadanya. Ingin mengonfirmasi aja. Serupa nggak jasanya? Sama nggak? Gitu kan? Apa jawab Nabi? Tetap tidak. Nggak akan bisa kamu balas jasanya. Tetap tidak. Katanya. Apa jawab Nabi? Ini sangat mengejutkan. Karena ketika orang tua merawat engkau dengan sepenuh jiwa dan raganya, dia mengharapkan engkau hidup dan tumbuh. Tapi ketika engkau merawatnya, bukankah engkau mengharapkan kematiannya yang tenang? Orang tua mengharap kita hidup, sedangkan kita mengharapkan wafat yang tenang. Tidak nggak sebanding. Jadi apapun yang diberikan, ya diberikan sepenuh perhatian kita dan sebagainya, nggak akan sama, kata Nabi, nggak akan sebanding. Ya, karena itu ya mudah-mudahan kita punya usia yang cukup lah untuk setidaknya bukan membalas ya. Kalau membalas itu nggak akan bisa gitu. Ya menampilkan bakti yang terbaik untuk orang tua. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi pun itu tetap nggak sebanding. Ya, karena apa? Yang tertinggi ini, Nabi itu mengolah iman kita, menjaga iman sampai pulang. Ya, orang tua membimbing kita berkehidupan secara fisikal. Ya, tapi nggak sampai ke sini. Nggak sampai merasakan, membebaskan, memberikan petunjuk. Yang ngasih petunjuk kepada orang tua siapa? Nabi juga. Ya,
Yang mengarahkan supaya terbebas dari neraka siapa? Nabi juga. Yang mengarahkan supaya dapat rahmat Allah siapa? Nabi juga. Jadi wajar menempatkan Nabi itu puncak yang tertinggi. Ya, tapi saat itu ditampilkan pun bukan untuk pribadinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya umatnya dapat ini gitu. Yang 5 tadi itu. Jadi Nabi pun memaksa kita mencintai Rasulullah dalam tanda petik gitu kan. Ya mendorong kita untuk menyempurnakan cinta itu untuk kita juga supaya sempurna imannya. Makanya kalimat beliau pun dibuka dengan kalimat la yu'minu ahadukum. Ya, kalau bahasa terbaliknya supaya iman kalian sempurna. Nih, saya tuh bukan untuk saya kalau bahasa kitanya, bukan untuk saya. Insya Allah cukup yang Allah sudah berikan melebihi segalanya. Ya, Nabi itu udah nggak perlu lagi cinta-cinta dari makhluk karena cinta Allah itu udah melekat pada diri beliau. Pujiannya, jaminan surga dan sebagainya. Tapi karena manusia yang sangat luar biasa, sempurna ketakwaannya gitu kan, mencintai umatnya. Sampai Nabi mengatakan ini demi kamu nih, supaya sempurna imanmu itu. Ya, maka cinta itu motivasi tertinggi. Kalau kamu mencintai saya sepenuhnya, mudah ini mengerjakan ini. Ya, melebihi cintamu pada dirimu sendiri, cintamu pada keluargamu, ayahmu, anakmu dan sebagainya. Supaya ini maksimal dikerjakan. Karena itu Ibnu Battal, ya, dengan Qadhi Iyad mengomentari ini. Mengomentari yang dimaksudkan cinta kepada Rasulullah ini adalah terkait dengan cinta syariat. Ya, karena kadang-kadang naluri manusia itu masih ada aja yang seperti tadi dikonfirmasikan oleh Umar bin Khattab. Ya, menempatkan ibunya, anaknya dan sebagainya. Ada naluri itu. Tapi kalau kita dorong arahnya kepentingan syariat baru kita sadar, oh ini rupanya. Ya. Jadi mencintai Nabi itu supaya cepat kita mengikuti apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ya, jadi kalau sudah cinta, ya kita buru itu. Kita keluarin tuh. Bikin petunjuk kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Baliknya ke sini. Nah, jadi kalau kita kembalikan kepada pembahasan Kitabul Iman, di antara penyempurna, kalau ingin sempurna mengerjakan segala hal yang terkait dengan aktivitas kehidupan Rasulullah, yang dengan itu menunjukkan kesempurnaan iman, maka hal yang pertama motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah adalah jadikan Nabi itu nomor 1. Ya, tanamkan cinta kuat dalam jiwa kita. Nah, karena itu tinggal kita bertanya kan, bagaimana mengekspresikan cinta itu? Macam-macam nanti. Dan ternyata semua keadaan itu bisa mengekspresikan cinta kita dan puncaknya pada syariat. Puncaknya pada syariat. Kalau sudah syariat itu babnya ibadah, fikih ilmunya. Salat, ya kan? Bagaimana kita mengeluarkan segala salat yang dikerjakan oleh Nabi? Cinta, kalau cinta kan beda. Ya, kalau cinta itu tidak mencukupkan pada yang pokok. Yang pokok pun kualitasnya meningkat. Nabi pernah salat apa aja? Sampai diburu. Ya. Masih ingat kan hadisnya dari Ummu Habibah itu? Masya Allah. Begitu beliau kemudian melihat Nabi SAW menyertai kehidupannya, itu Ummu Habibah itu saya punya kisah tersendiri tuh. Nanti mungkin satu saatnya yang nanti di Mira, insya Allah deh saya khususkan, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kasih waktunya, kesempatannya nanti untuk yang akhwat khusus. Nanti kita keluarkan kajian istri-istri Rasulullah SAW. Suami boleh nyimak, nggak boleh komen, ya kan? Tapi ini yang akhwat boleh masuk. Nanti saya tunjukkan tuh bagaimana kisahnya. Ummu Habibah itu Masya Allah kisahnya luar biasa. Tapi dijawab oleh Allah dengan keindahan di akhirnya. Ya, tangis haru bahagia itu di akhir. Bagaimana beliau kemudian hijrah ke Habasyah. Kan? Dikejar-kejar macam-macam. Harus mengalami satu kejadian yang gak dirasakan semua orang. Menghadapi keadaan di lingkungan terdekatnya ternyata harus berpisah. Wah, itu luar biasa. Ya, dan titik-titik yang tertingginya, ya ketika sudah merasakan ada kenyamanan di Madinah, beliau masih di Ethiopia, di Habasyah dengan Raja Najasyi itu. Najasyi pun ada kisahnya lagi yang Asamah ini. Jangan dikira itu ada kisahnya. Nanti satu saat lah ya kalau kita masuk itu boleh untuk para ikhwan yang punya kedudukan. Itu babnya itu bisa ngaji di situ. Dan ujungnya apa? Keabadian, kebahagiaan yang abadinya itu adalah ketika Rasulullah melamarnya. Ya Masya Allah, dan diwakilkan kepada Najasyi itu. Lalu kemudian dilamar dengan 400 dinar emas. Masya Allah itu. Dan itu pulang ke Madinah dengan status istri Rasulullah SAW. Dengan segala kejadian yang dialami itu, ya pada akhirnya kebahagiaan. Ya, pada akhirnya kebahagiaan. Makanya kalau ikut-ikut kita petunjuk itu jangan dikira di awalnya mungkin akan lancar. Tidak. Karena ada ujian untuk dapat pahala. Kalau lancar pahalanya mana? Kan pengen pahala. Ya, di mana-mana orang kalau pengen pahala itu harus ada ujian. Kalau nggak ada ujian nggak ada pahalanya. Ya. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi motivasi mencintai Nabi pertama lewat syariat. Ya, Ummu Habibah ini secara singkatnya begitu menyertai Rasulullah, melihat ada kebiasaan. Apa di antara kebiasaannya? Nabi SAW selalu menyertakan rawatib itu. Ya 12 rakaat. 12 rakaat itu kalau full waktu memungkinkan 12. Ya, 2 sebelum subuh,
4 sebelum zuhur, 2 tambah 4, 6. 2 setelah zuhur, 8. 2 setelah maghrib, 10. 2 setelah isya, 12. Ya. Sudah? Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin. Kan siapa yang menunaikan 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, siang dan malamnya yang menyertai salat fardu. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Sudah? Bunyalahu bihinna baitan fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga dengan amalan tadi. Ya. Itu kata beliau, saat saya mendengar kalimat itu, saya berjanji pada diri saya tidak akan meninggalkan amalan itu selama hidup saya. Bayang, saya nggak akan meninggalkan amalan itu selama hidup saya. Masya Allah, itu selevel istri Nabi SAW. Selevel istri Nabi SAW. Nanti dikonfirmasi oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yang 4 sebelum zuhur ini, kalaupun nggak kesampaian, 2 boleh, karena Nabi pernah mengerjakan 2. Ya, seperti Anda kalau di kantor kan di luar situasi pandemi, kadang-kadang kan cepat tuh, sholat sunnahnya cuma berapa gitu kan waktunya itu. Nah, boleh Anda tunaikan 2 rakaat saja, jadi 10 jumlahnya. Kalau bisa 12. Yang 4 ini pun bisa sekaligus 4, tapi kalau ada yang menduga misalnya bercampur dengan zuhur, bisa 2-2. 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi. Nah, itu memburu cinta Nabi lewat syariat. Memburu kecintaan pada Nabi lewat apa? Syariat. Nabi sedekah, pengen sedekah semaksimal yang bisa kita berikan. Ya, kita punya anggaran misalnya, uang saya untuk kebutuhan di rumah dengan segalanya udah cukup 3 juta. Saya punya 3 juta 10 ribu. Dia jadiin 10 ribu itu untuk cinta. Mengimplementasikan cinta pada Nabi. Nggak apa-apa, jangan lihat orang. Terserah orang mau 1 juta, 10 juta itu orang lain kok. Ini saya. Ya, yang ditunjukkan cinta kepada Rasulullah. Ya, cinta dengan cinta itu saya ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa 10 ribu juga. Ya, coba lihat Bilal deh. Bilal, ya, Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhuma. Begitu orang-orang pada kurban, ya, ada yang pakai unta, pakai ini, pakai itu. Bilal tuh hanya ingin menunjukkan cinta. Saya nggak bisa beli itu, bisanya ayam, potong ayam. Dan bukan jadi hewan kurban, bukan. Jangan dipahami boleh kurban dengan ayam, bukan. Ya, itu bukan kurban, tapi jadi sedekah. Sedekah. Makanya kasusnya Ibnu Abbas nanti jadi contoh untuk anak-anak sekarang, latihan-latihan berbagi. Di SD, di TK berbagi, nggak apa-apa nggak beli kambing pun, beli ayam untuk latih berbagi. Itu kasus Ibnu Abbas. Kalau kita belajar fikih dapat itu, dapat inspirasi. Ya, kasusnya Bilal memberikan kesan kepada kita, saking tinggi cintanya nggak nyampe pun nggak apa-apa. Jangan lihat orang. Allah melihat pada jiwa kita, ketulusan diri kita. Ya, jangan selalu banding-bandingkan dengan orang. Motivasi, kalau orang itu motivasi. Ya, oh saya 10 ribu, besok-besok saya harus 1 juta. Kerja keras lagi. Supaya apa? Supaya beramal dengan maksimal. Begitu caranya. Tapi apa yang ada dari kita itu maksimalkan. Itu cinta lewat syariat. Siam, apa puasa yang disunahkan Rasulullah, kejar. Maksimalkan. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi. Ya, jangan selalu mengatakan begini. Nabi contohkan nggak? Kadang ada beberapa yang nggak dicontohkan oleh Nabi, tapi ditunjukkan oleh Nabi. Nggak dicontohkan itu bukan berarti dilarang. Ya, sepanjang ada dalil syariat. Dalil yang pertama itu, kalau nggak ada dalil jangan coba-coba juga dilakukan. Ya, jadi harus dilengkapi kalimatnya. Sebab saya suka mendengar di masyarakat nggak ada contohnya. Hei, tidak semua yang tidak dicontohkan itu nggak boleh dilakukan sepanjang ada dalil yang menunjukkan itu kebolehannya. Ya, contohnya apa? Apakah Nabi puasa Daud? Tidak. Ya kan? Yang Nabi puasakan apa? Senin, Kamis. Bisa Nabi puasa Daud, tapi kalau dicontohkan oleh Nabi jadi beban untuk kita. Ya kan? Jadi beban. Makanya Nabi itu menyampaikan lewat isyarat, kisah ketika ada ya, di antara sahabat, umat Nabi Muhammad SAW mengonfirmasi pengen puasa terus. Kalau kamu pengen yang ini aja. Ya, puasanya seperti Daud. Puasa sehari, selanjutnya jeda, puasa lagi. Itu tingkatnya. Untuk mengambil apa? Keumuman bagi setiap umat yang mampu mengerjakan. Nih, ini aja keumumannya. Ya, keumumannya. Kalau dia mau mulai, Senin dulu. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa dari Senin? Hadza yauma wulidtu. Ini aku dilahirkan. Ya, jadi Nabi nyontohkannya puasa untuk mengoreksi diri. Nabi aja masih koreksi diri. Anda tiup lilin. Ya, udah. Jadi koreksi diri aja. Setelah itu naik Kamis. Ya Rasulullah, kenapa puasa Kamis? Amal diangkat. Ya, Allah melihat
Malaikat mengonfirmasi. Allah Maha tahu, tapi memberikan kesan kepada kita untuk mengonfirmasikan pada keadaan amal kita. Terus nanti ada puasa lagi Arafah, puasa Al-Muharram dan sebagainya. Buruh itu mencintai Nabi dengan syariat. Ada mencintai Nabi dengan salawat, ada. Ekspresinya macam-macam. Ya, cinta. Jadi sesuai porsinya masing-masing. Anda senang bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang salawatnya nanti didendangkan lewat apa? Lewat qasidah. Ya, itu di zaman Nabi ada orang bikin qasidah untuk memuji Nabi, madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayo ngaji coba lihat lagi. Ada namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair itu anak dari Zuhair bin Abi Salma. Zuhair bin Abi Salma itu seorang penyair. Penyair yang isi-isinya selalu mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Ya, ada yang populer kasidahnya itu Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish dan seterusnya. Ya. Nanti diteruskan punya anak namanya Ka'ab. Ka'ab ini itu pembenci Nabi. Bencinya luar biasa. Setelah Madinah kemudian jadi bercahaya pun tetap benci Nabi. Sampai kemudian dia mengasingkan diri. Ya, karena sudah keterlaluan bencinya macam-macam, provokasi orang, maka Nabi memerintahkan perintah. Cari nih orang. Ya kan? Hidup atau mati. Karena menyebarkan provokasi bisa merusak tatanan kehidupan. Ya, kehidupan bernegara, berbangsa, dan sebagainya yang sudah stabil pada saat itu. Dia memprovokasi dan seterusnya. Ya. Lalu sepupunya udah masuk Islam duluan, ngasih syair kepada dia, nyampaikan tentang kemuliaan Nabi dan sebagainya, nggak seperti yang kamu kira. Untuk apa hidup kamu seperti itu? Dalam pelarian, kamu juga jelek, ya, dikenal sebagai provokator, nggak ada teman, nggak ada ini itu, apa mau seperti itu? Sampai wadaqat ardu bima rahubat, sampai dia merasakan mau lari kemana lagi, udah capek, udah lelah. Dan dia mendapatkan, nah inilah hidayah Allah itu mahal. Keterangan sepupunya mengatakan, begitu Nabi itu pasti memaafkan kamu deh. Ya, kalau kamu ketemu pasti dimaafin. Ya, karena nggak seperti yang terlukiskan, digambarkan oleh sementara orang. Pemaaf itu luar biasa. Maka dia memutuskan untuk menemui Nabi. Dia nyamar jadi orang Badawi. Nyamar semuanya. Tutup. Karena kalau ketahuan kan udah banyak yang nungguin. Umar diantaranya. Umar udah ngelihat, udah nih santapan gitu kan. Umar udah semua udah sahabat tuh udah pada nungguin. Dia nyamar. Nyamar pengen menghadap kepada Rasul. Ini kisah nyata. Nyamar ingin menghadap kepada Rasulullah SAW. Maka udah dihadapkan. Nabi kan menerima siapapun. Boleh masuk. Boleh masuk istana. Kalau sekarang gitu kan. Boleh rakyat masuk dan sebagainya. Masuk kepada Rasulullah. Ya, di situ ketika mengonfirmasi, ya bertemu dengan Rasulullah dan sebagainya. Terus menyampaikan, ya Rasulullah mengonfirmasi macam-macam lah tentang sifatnya, kalau ada bagaimana kalau ada yang orang berbuat begini begitu, apakah engkau memaafkan begini? Nabi mengatakan memaafkan dan sebagainya. Dan Nabi sudah mengetahui indikasinya, tapi kan membiarkan supaya terjadi ya seperti yang berjalan apa adanya, dan Allah menghendaki semuanya. Apa yang terjadi dia buka. Saya Ka'ab ya Rasulullah, Ka'ab bin Zuhair. Wah, semua udah mau siap-siap menghunus pedang. Umar udah ngelihat, wis udah ada di sini kecolongan gitu kan. Nah, dia apa yang terjadi? Nabi menahan semuanya. Tidak. Sudah. Dengarkan kan? Maka setelah Nabi menjamin bahwa beliau akan diberikan keamanan, ketentraman dan sebagainya, dan dimaafkan oleh Rasulullah. Begitu dimaafkan oleh Nabi, seketika bikin qasidah. Qasidah itu kumpulan dari syair. Kalau udah nyampe 7. Ya, 7 bait itu jadi qasidah namanya. Kalau qasidah dikumpulkan jadi diwan namanya. Ya, saya belajar khusus spesifik dulu bahasa dan sastra Arab, ya, di adab untuk mendalami Al-Quran, mendalami bahasa Al-Quran. Jadi saya belajar tafsir bersamaan ke Al-Azhar dulu, ngaji tafsir ke Syekh Al-Azhar Muhammad Tantawi, kan? Sayyid Muhammad Tantawi, belajar juga dan sebagainya. Karena cinta kepada Quran itu hal yang pertama dipelajari. Saya ikutin jalurnya Imam Asy-Syafi'i, itu mempelajari bahasa dulu supaya tahu bahasa Quran, keindahannya dan sebagainya. Nah, kita dapatkan di antara mata kuliah itu nanti ada di pelajaran adab itu. Ya, kita dapati itu tentang kisah Ka'ab bin Zuhair ini. Langsung bikin kasidah panjang sekali itu. Ya, judulnya Banatus Su'aid. Banatus Su'aid. Itu langsung menyampaikan tentang Banatus Su'aid dan seterusnya sampai kepada titik bagaimana dia telah melakukan kesalahan. Ya, saya telah berbuat salah, mencela begini, bertindak yang tidak pantas dan sebenarnya bentuk syair. Ya, sampai kemudian saya kehilangan arah, kesulitan beraktivitas. Tiba kemudian ada sosok yang jiwanya penuh dengan kemuliaan, sangat memaafkan, sangat pemberani, sampai diluruskan ketika menyebutkan wasuyufil hindi, ya, dan pedangnya itu simbol keberaniannya bagaikan ini. Nah, Nabi nggak mau dikultuskan. Ya, sehingga khawatir ada seperti orang yang mengkultuskan Nabi Isa, sampai diluruskan oleh beliau wasuyufillah. Ya, keberanian itu karena Allah gitu kan. Maka diluruskan Rasulullah, maka diteruskan memuji Nabi di situ.
memuji Nabi, menyampaikan madah dan sebagainya, sampai dihadiahi burdahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikenal dengan qasidah burdah. Ya, sampai dengan saat ini. Ya, banyak sekali. Ya, pernah dengar yang Mustafa Atif itu? Ya, yang ketika menyampaikan pujian kepada Nabi lewat syairnya, itu kan ngopi paste itu. Ngopi paste yang syair-syair di masa orang-orang dulu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa gitu kan. Ya, dan seterusnya itu sampai ke yang Qamarun itu. Qamarun sidnan Nabi kan, dan seterusnya. Itu kan awalnya dari syair-syair sana itu. Ya, syair-syair yang zaman dulu yang dibuat untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diterima oleh Nabi. Diterima. Itu gambaran kecintaannya kepada Rasulullah. Jadi mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah lewat puisi ada. Ya, Hasan bin Thabit itu kan syairun Nabi. Sampai karena kepribadian Hasan yang terus membela Nabi, Nabi disoal lewat puisi, lewat syair, diledek, dihujat, dicela, macam-macam lewat syair. Karena banyak penyair waktu itu dan penyair dihormati. Ya, dan untuk membela Nabi lewat syair lagi, muncul Hasan bin Thabit. Itu dibela Nabi habis-habisan. Dibela lewat syair, lewat qasidah, lewat macam-macam sampai turun pujian Allah kepadanya. Turun Asy-Syu'ara itu kan, surah ke-26. Itu karena kasus ini. Ya, asbabun nuzulnya. Nanti kalau Anda masuk ke ayat 227 sampai ke ujungnya, sampai ke akhir, itu langsung muncul klasifikasi. Ini yang nggak boleh di syair ini begini, ini yang nggak boleh. Yang bagus itu yang begini. Ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, para penyair itu, para pujangga itu, ya, kalau di kekinian nanti para pemusik itu dan sebagainya, itu kecenderungannya nanti banyak salahnya, banyak tersesatnya. Karena di syair itu ada musiknya. Ya, saya belajar khusus di sini. Jadi kalau disebut syair, nggak akan disebut syair kecuali terpenuhi nanti beberapa persyaratan. Ya, ada fasahah, kefasihan katanya. Ada khayal, imajinasi, harus bisa berimajinasi. Ya, kemudian uslub, ya, kata-katanya harus sesuai. Ya, ada formulasinya. Orang Arab dulu nggak tahu ilmunya karena langsung salekah, instingnya membimbing. Nanti dirumuskan oleh ada seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Merumuskan ada 17 rumus di situ. Dikenal dengan Bahr namanya. Ada Bahr Tawil misalnya. Tawilun lahudun al-bukhari fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanabki min dhikra habibin wa manzili bisaktili wa baidad dakhuli fahawmali. Ada rajas nanti, mustaf'ilun, 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 sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thabili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali, fakam tayyumuni ghazailun uqayqali, qataftuhu min adatin fi'li hadhar rajuli, faqala lalala faqad ghada muharwili, wal walad wali ya wailali, faqultu la tuwalwili, fabaylul lu'lu'ali, qalat lahu hina kadha ina wadidhul muqali, fahatan kakailali, tabuli, ya. Ada nanti misalnya madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina bad'a lillahi da'i. Itu ada nanti dari mulai tawil, kemudian ada rajaznya ada muzdawaj, ada madid dan seterusnya. Ya, ada babnya nanti zihaf, ada bab ilat dan seterusnya. Itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Orang Arab yang dulu dia salikah, instingnya langsung. Jadi ngelihat apapun bisa bikin puisi. Ya, cuman kebiasaan mereka itu apa? Nyari inspirasi. Ya, inspirasinya kemana? Ini yang salah. Ada yang ke lembah-lembah, datang, insting minta bantuan jin. Ya, makanya terkenal kalau kita ngaji adab Arabi, al-adabul Arabi ya, belajar tentang adab orang Arab dulu, sastra mereka terkenal. Itu setiap penyair punya setannya sendiri. Likulli syairin syaitanuhul khas, ya, punya jin yang memberikan gambaran kepada dia. Karena temannya setan ya jauh dari kebaikan. Ya, makanya kalau ada unsur-unsur itu melekat di kepada para penyair ini ya sudah, dia jauh, nggak sholat, kan? Ya, makanya disebutkan alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Ya, mereka mengatakan apa yang nggak mereka kerjakan, cuman imajinasi aja. Ya kan? Dan jangan salah, di syair tadi itu ada fasaha, ya kan? Tadi saya katakan ada uslub, tata bahasa, ada khayal, ada imajinasi. Yang keempat ada musik, ada notasi. Ya, makanya kalau orang Arab bersyair itu ada iramanya, tak tik tuk, tak tik tuk, tak tik tuk. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, dibawa ke nazam juga bisa. Nanti setelah itu bawa ke nazam. Makanya di Alfiyah itu kan, Alfiyahnya misalnya Ibnu Malik di bahasa Arab. Ada Alfiyah Imam Suyuti di hadis. Itu manfaat belajar ilmu arud bisa diterapkan untuk memudahkan hafalan. Jadi kaidah bahasa Arab yang banyak dikumpulkan cuma 1002 bait. Kalau hafal itu menguasai kaidah grammar bahasa Arab. Nahunya, sarafnya dan sebagainya.
Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'alli wa nun iqbalanna fi'lun dan jalli. Misal itu pembuka alfiahnya. Nah, untuk pembahasan kepada bab kalam dan seterusnya. Itu kalau kita ketahui itu terbayang gramatikal, hafal. Tapi nyusun itu dari mana? Dari kaidah tadi, ilmunya disebut dengan ilmu arud. Ya, untuk nyusun itu teman-teman sekalian, ya orang-orang Arab itu berlomba-lomba, jangan salah. Ya, apa yang mereka lakukan? Ada yang datang ke lembah, ada yang konsultasi ke dukun, ada yang nyari inspirasi lewat jin. Nanti yang terbaik itu dikumpulkan setiap pekan, Yaumul Arubah. Dan nanti diganti dengan Jumat saat datang masa Islam. Itu Yaumul Arubah kalau udah kumpul, puncak tertingginya nanti di Aswak, di pusat hiburan. Suku Aqad, Dumatu Jandal, dan yang tertinggi di Jabal Kubais. Yang sekarang samping Grand Zamzam itu. Zamzam, Sofwa, seberang dikit Istana Raja. Itu besar. Ya, tadinya ada bukit. Itu tempat elit itu. Dan itu simbol kekuasaan. Siapa yang naik ke situ berkuasa. Makanya Istana Raja kan sekarang salah satunya dari situ. Untuk menunjukkan kekuasaan ada di tangan dinasti ini sekarang. Ya, dulu Nabi Isra Mi'raj, sepulang Isra Mi'raj, naik ke situ. Nanti insya Allah kalau satu saat umrah, nabung dulu aja sekarang. Nabung. Nanti kalau kita berangkat, saya tunjukin. Nabi mengumumkan Isra Mi'raj itu di atas ini tempatnya. Sebelum berangkat di sini Nabi salat 2 rakaatnya. Itu naik ke atas dengan provokasi Abu Jahal juga dan sebagainya, tapi qadar Allah. Ya makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu naiknya ke Jabal Kubais ini untuk kompetisi. Di antara kompetisinya apa? Selain nanti siapa yang paling kaya, siapa yang paling terhormat, siapa yang paling bagus syairnya. Yang paling bagus syairnya nanti ditempelkan di dinding Ka'bah, 7 terbaik. Dikenal dengan mu'allaqatis sab'ah. Yang ditempelkan, ditulis dengan tinta emas, tempelin. Nanti tercatat dalam sejarah yang tertingginya itu Imrul Qais sehingga dikenal dengan Amirus Syu'ara, pimpinan para penyair. Ya, nanti ditempel semua tuh syair-syairnya, dihiasi Ka'bah dengan itu. Nanti di masa Islam diganti ya dengan Al-Qur'an, hiasan kaligrafi dengan kiswah itu, kiswahnya diganti. Ini sejarah kiswah kemudian berubah jadi kaligrafi Al-Qur'an itu. Asalnya itu waktu zaman jahiliyah itu pakai syair-syair. Syair. Nah, di antara apa yang mereka gunakan untuk menyoal Nabi, menyudutkan Nabi, menghina Nabi, melecehkan Nabi lewat syair itu. Karena statusnya terhormat. Maka dengan kehormatan itu mereka mencela, menyoal, merendahkan, meruntuhkan kehormatan. Siapa yang bela? Hasan bin Thabit. Begitu dibela, turun ayat. Illal ladzina amanu. Lihat ujung ayatnya. Kecuali penyair yang ini nih. Penyair ini. Ya, yang orang-orang ini senantiasa menjaga syariat dengan baik, salat, ikut Nabi, membela Nabi, yang dengan syairnya ada amal soleh di dalamnya. Jadi ada cinta yang diresapkan lewat puisi, ada cinta yang diresapkan lewat syariat, ibadah. Ada cinta yang diresapkan lewat apa lagi? Lewat salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ya, salatan tunjina dan seterusnya, itu salawat. Tapi menunjukkan apa? Cinta. Tapi kalau sudah cinta itu hadir, itu kan melatih cinta. Kalau cinta itu hadir, larinya ke syariat. Jadi jangan putuskan di situ. Salawatan iya, tapi sholat enggak, ya sama aja enggak nyambung. Karena tujuan dari itu memupuk cinta. Kalau cinta sudah ada, itu puncaknya syariat. Ya. Jadi kalau Anda pakai puisi iya, pakai lagu iya gitu kan. Ya, pakai macam-macam iya, tapi sholatnya enggak. Puasa bolong-bolong gitu kan. Ya sama aja bohong. Ya, maksudnya apa? Karena semua itu mengarahkan kepada cinta. Makanya komen-komen para ulama, Ibnu Battal komen, Qadhi Iyad komen. Apa komennya? Ini yang dimaksud arahnya ke syariah, mahabbah syariah. Ya, karena puncaknya taqarrub ilallah, menghidupkan iman. Ya, karena itu silahkan, sholawatan silahkan, bikin puisi silahkan, bikin buku tentang Nabi sebagai cinta pada Rasulullah silahkan, betapa banyak buku dituliskan. Ya, dengan gambaran cinta. Tapi penulis ini mesti sholat, jaga sunnah Nabi, cintai Nabi. Alhamdulillah tuh bibit-bibit cinta itu banyak sekali. Bibit cinta itu banyak, apalagi di kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang cinta Rasulullah itu Masya Allah. Ya, preman-preman itu sepreman-premannya, nabinya diganggu bisa marah tuh. Tinggal diarahkan ke syariatnya itu, tinggal diarahkan ke syariat, ya ajak sholat. Makanya kita ya doakanlah, ya jangan dipenuhi dengan benci, dengan yang kotor-kotor, hati kita dengan yang baik-baik. Doakan kepada yang baik. Nah itu teman-teman sekalian. Nah, jadi jangan berdiri sendiri. Itu dari arud kan jadi notasi tuh, ya. Yang tadi itu tuh, yang ada apa namanya tawil, madid, rajas, jadi notasi.
Notasi itu dikembangkan di masa keemasan Islam. Jadi notasi-notasi, nah ini dia ketika dipisahkan menjadi musik tersendiri dan hilang unsur yang tadi, jadi masalah kembali ke jahiliyah lagi. Ya, notasinya netral tadinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu munculnya dari notasi arud. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Asalnya itu. Ya, pengembangan di Persia mengembangkan notasi. Dikembangkan lagi sekarang jadi alat-alat, jadi rumusan. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, C, A, B, G, A, B, C. Tuh, saya hafal teori karena saya belajar, tapi saya nggak bisa main-main alat-alat dan karena memang saya nggak suka musik. Saya nggak suka karena chemistry antara Quran nggak nyambung ke situ. Kalau sholawatan saya senang. Saya sering ajak anak-anak juga, anak-anak kita sholawatan. Ya, ayo untuk menumbuhkan cinta pada Rasulullah, kenalkan sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga siapa. Mungkin kalau Bapak Ibu anak-anaknya lihat yang diambil-ambil itu kan juga share sebetulnya untuk bagaimana kita saling menghadirkan petunjuk-petunjuk terbaik. Hadirkan tebak-tebakan, hadirkan ini, hadirkan itu. Dan alhamdulillah nikmat gitu. Ya anak-anak itu senang dibawa, ya, senang dibawa. Aja saya mau gambarkan bahwa ini harus dihadirkan cinta ini. Kalau ini cinta sudah ada, terkumpul dalam jiwa kita, silahkan dilatih dengan apapun. Dengan sholawat, dengan belajar sirah Nabi. Baca kitab-kitab sirah, belajar. Supaya meresap dalam jiwa kita. Bagaimana Nabi menghadapi ini, istri-istri Nabi seperti apa, dan sebagainya. Setelah itu ada, praktekkan satu-satu tuh. Rasa-rasa ini. Maka akan terasa perbedaannya pada jiwa kita. Ya, puncaknya apa? Puncaknya adalah ubudiyah kita kepada Allah yang maksimal. Bisa menangis di malam hari. Kan? Saya tuh baca musnadnya Imam Ahmad. Kemarin yang Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Hampir-hampir kita nggak bisa gerak itu. Ya, buka musnadnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di bagian keduanya. Yaitu sanad yang paling emas, paling tersambung gitu. Jadi setiap rawi itu punya sanad yang istimewa, yang nggak bisa digugurkan oleh hal-hal tertentu dia. Jadi istimewa kalau udah ada sanad ini berarti otentik lah gitu, valid ya. Ya dari mulai musnad pertama kedua sampai yang keempat tuh itu sangat luar biasa. Jadi saya baca itu sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nantilah saya sampaikan gitu ya. Tapi poinnya begini. Poinnya ya kalau sudah banyak orang berbuat maksiat, gitu kan, dan nggak terkontrol, nggak ada orang mau ingatkan, ya nggak ada yang bisa menjaga diri, itu dikhawatirkan hukuman yang Allah berikan atau pengingat yang Allah berikan dampaknya bisa ke banyak orang gitu. Ya, saya merenungi itu. Saya merenungi. Jadi makanya saya katakan di pertemuan yang lalu, jaga diri baik-baik, jaga diri kita. Ini kok kita dapati musibah ini, musibah itu, kan? Dari mulai gunung, di laut, dari mulai longsor, macam-macam dan sebagainya. Yang mungkin dulu-dulu ada, tapi tidak kita dapati yang seintens, sesering dan sebagainya kita dapati saat ini. Ya, kemudian juga hubungan antar masyarakat, kok jadi semakin saling menjauh, saling terpecah, itu kan terpolarisasi macam-macam. Nah, terus kita melihat tuh di hadis itu, Allahu Akbar. Ya, jadi kita harus saling mengingatkan tawassaw bil haq. Ya, mencegah perbuatan-perbuatan buruk terjadi. Itu kalau sudah nggak ada yang peduli dengan itu, nah, maka itu dampak-dampak musibah ngenai semuanya gitu. Ya, memang yang zina, yang mabuk, yang apa ya orang-orang itu di situ. Tapi kalau nggak ada yang ingatkan dengan semua itu, nggak diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dan seterusnya, ketika muncul musibah semua kena. Longsor, gempa, banjir, tsunami, coba singkat, LGBT, gitu kan, longsor, L, gitu kan, gempa, apalagi banjir, tsunami, gitu kan, dan sebagainya. Ya itu hal-hal yang muncul kita rasakan. Saya ini maksiat coba lihat kehadiran kita sekarang. Ya bahkan sebagian orang pengen melegalkan hubungan sesama jenis, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Jadi kita mengingatkan, karena memang ini bagian tanggung jawab bernegara juga ya. Karena kita memang bukan negara agama di Indonesia. Tapi menjalani kehidupan berbangsa bernegara, spiritnya spirit agama. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Maka kita saling mengingatkan. Tingkatkan spiritual. Ayo perbaiki diri. Karena dampak baik secara agama akan baik kepada lingkungan. Sudah pasti itu. Coba lihat di Al-Quran. Mana yang mengajarkan korupsi? Nggak ada. Semuanya baik. Melihat yang baik. Kalau ngelihat pekerjaan kita baik, nggak akan lihat-lihat yang lain yang tidak baik. Ya. Nah, dan semua itu butuh motivasi. Jadi kembali ke sini lagi, ini cinta ini. Nah, kalau sudah cinta itu hadir, maka akan ada kenikmatan untuk mengerjakan semua ini. Ada kenikmatan.
nikmat imannya, nikmat hasilnya dan sebagainya. Karena itu begitu jeniusnya Imam Al-Bukhari setelah menguraikan bab ini, bab selanjutnya halawatul iman, nikmatnya iman. Dan ini pun ada tandanya lagi. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi, ya kita katakan kan bisa kita mengatakan, saya mencintai Nabi, udah bisa kita katakan. Buktinya apa? Ya ada pembuktian secara syariat kita cintai Nabi dengan menunaikan maksimal segala yang dicontohkan oleh Nabi SAW lewat syariat, bentuknya ritual. Terus yang sosial apa saja, hubungan dengan keluarga, dengan tetangga dan sebagainya, ya kan? Ini kita uji, terus kita turunkan. Jadi nggak ada profesi apapun di muka bumi ini sepanjang itu baik kecuali berpeluang di dalamnya mencintai Nabi. Ya, mengimplementasikan cinta kepada Nabi. Anda pejabat cinta Nabi, kan Nabi banyak petunjuk-petunjuk tentang jabatan. Bagaimana bersikap bijak dengan jabatan? Itu buktikan cinta Anda kepada Nabi dengan cara menggunakan kedudukan dengan cara yang benar. Anda pebisnis, kan Nabi juga dagang. Nabi dagang, mempraktekkan bimbing para pebisnis. Coba ikuti bagaimana tuntunannya. Sampai Imam Al-Bukhari mengumpulkan di satu topik. Ya, Kitabul Buyu', topik tentang bisnis. Coba lihat, kalau benar cinta pada Nabi, ikuti belajar fikihnya. Jangan cuma cari uangnya aja. Kalau cuma mengembangkan bisnis, jangankan Anda. Yang belum beriman pun sama. Dia punya startup juga. Dia usaha digital juga. Bahkan lebih maju daripada Anda. Asetnya banyak. Kalau cuma nyari dunia, orang belum beriman juga bisa. Lalu apa fungsi iman Anda? Buktikan cinta Anda kepada Nabi, ngaji fikih bisnis, gimana supaya syariah. Jangan cuma namanya aja syariah, tapi nggak dikaji isinya. Minimal pakai cinta supaya ada motivasi. Apalagi misalnya Anda alim, dosen, ya, bahkan ulama, habib, kiai, ustadz dan sebagainya, buktikan cinta kepada Nabi. Bagaimana petunjuk mengajar dengan cara yang benar, mengajar dengan cara yang baik dan sebagainya. Termasuk Anda siapa? Ayah, ibu, istri, anak dan sebagainya. Ada semua. Ada semua di sini. Nah, kalau ini dikerjakan dengan baik, teman-teman sekalian, akan muncul nanti satu gambaran keberhasilan. Gambaran keberhasilan ini sebagai sinyal yang mengonfirmasi bahwa ikhtiar kita mencintai Nabi ini dengan mengerjakan segala tuntunan tadi berhasil dan berpeluang mendapatkan 5 hal tadi yang dijanjikan ini. Puncaknya itu. Ya, sangat berpeluang dan nanti akan terasakan dalam hidup. Jadi kalau Anda sudah merasakan cinta Allah, nanti ada ciri-cirinya. Kalau sudah merasakan Allah mengampuni dosa, ada ciri-cirinya. Ada cirinya. Ini cirinya 1, 2, 3. Terasa itu. Tinggal nunggu meninggal aja kalau begitu teh. Terus ikutin, pertahankan sampai wafat. Karena jangan dikira aman. Setannya tetap ada. Sampai meninggal. Supaya dibelokin dari itu semua. Nah, konfirmasi ini semua kalau berhasil, dibuatkan subtopik oleh Imam Al-Bukhari. Judulnya sangat indah sekali. Halawatul iman. Halawatul iman. Manisnya iman. Ya, dari kata hulwun. Kalau halawah itu udah makin tinggi lagi, ya. Masya Allah, ka hulwun. Khilwah kata orang Arab. Ini kuenya ini enak banget, manis. Ya. Jadi bukan cuma manis tapi enak. Kalau orang Arab udah bilang khilwah, wallahi ya khilwah. Ya, khilwah itu kadang menggunakan majazi juga, bukan untuk makanan aja. Ya, hilwa itu kadang kalau kita ngajar, mereka terima dengan baik, terus mereka merasakan manfaat. Wallahi la'adzim hilwa ya. Allah iftah alaik hilwa. Bagus banget. Khutbahnya tadi bagus, itu kan. Ceramahnya bagus, gini. Itu mereka katakan hilwa. Karena meresap kepada jiwa. Terasa enak, terasa nyaman. Dan ketika tenang, lapang, insyirah. Begitu sedalam. Makanya nasihat kan jadi nama nasihat. Nasihah, itu kan. Ya, nasihah, itu asalnya itu bukan pemberian kata-kata, bukan. Asalnya sesuatu yang melapangkan hati. Ittisa'us sadri, ya nasihat itu. Ya makanya nasihat diberikan kalau sudah diterima, hati jadi lapang. Karena itu kalau orang memberikan nasihatnya benar, terasa ke dalam jiwa ada kelapangan, ketentraman. Ya, kalau marah-marah bukan nasihat namanya. Nasihat itu marah-marah. Bapak sih, ibu sih udah tahu begini-begini. Itu bukan nasihat namanya, itu marah. Ngasih nasihat tuh ngasih supaya hatinya lapang, bagus. Taubat, kenapa taubat nasuha? Karena setelah taubat hatinya lapang, enak, nyaman. Nah ini ketika merasakan kenikmatan, kenyamanan, lewat iman itu terjadilah peristiwa. Ya, rasanya enak banget, lebih daripada makan kue. Makan kue cuma hulwun. Ya, kalau ini cuma hilwah, kalau ini halawah. Puncak dari segala kenikmatan, kenyamanan, ketentraman. Allahu Akbar. Nggak ada yang paling enak dan nggak mau ditukar dengan apapun. Makanya Bilal ketika disiksa di lapangan, ya Allah, lapangan yang luas, batunya panas, keadaan terik, dicambuk lagi begitu dicambuk. Irtad.
Balik lagi kamu, balik lagi. Ya, Nilata, Uzza, Manat, Hubal. Balik lagi. Apa jawabannya? Irtad, ahad. Irtad, ahad. Saking nikmatnya nggak ada yang bisa ganggu. Ibunda Ammar bin Yasir pedang terhunus, beliau sedang mengandung. Ya, kemudian apa yang terjadi? Diancam dengan pedangnya sampai akan digugurkan bayinya. Ya, irtaddi, balik kamu. Ahad. Ahad, nggak ada yang lebih nikmat daripada itu. Terhunus pedang menghancurkan sampai ke janinnya. Apakah kembali? Tidak. Ahad. Nikmat. Allahu Akbar. Itu diancam pakai pedang. Sekarang orang dikasih mie instan, dikasih biskuit. Cuma dengan kata-kata bahkan. Kalau memang mencintaiku, tinggalkan agamamu. Ditinggalin. Astagfirullah. Ini. Di mana halawatul imannya? Halawatul iman. Dua anak muda, Mu'adz dengan Muawiz. Ya, ketika tahu ada yang mencela Nabi, Abu Jahal itu, sampai ke telinganya. Ya, padahal yang satu itu orang Ansar, orang Madinah, belum pernah lihat Abu Jahal. Ya, jadi begitu ada perang Badar, ini anak usia masih dini sekali. Yang satu 13 tahun, satu 14 tahun. Ya, masih anak-anak. Kalau kita kan baru lulus SD itu mau ke SMP. Tapi kan orang dulu nggak seperti sekarang, bukan generasi TikTok. Ya kan? Ya, bukan generasi yang video game dan macam-macam, sudah matang. Sudah matang. Makanya perempuannya juga usia-usia 9 tahun, 10 tahun udah matang sekali. Udah tahu ini, tahu itu dan sebagainya. Ini usia 13, 14 tahun. Udah ikut perang Badar. Dan semangatnya membara ketika mendengar info ada yang mencela Nabi ini katanya. Dia mencintai Nabi sepenuhnya. Jadi begitu mendengar ada yang mencela Nabi, bergerak amarahnya. Mendidih darahnya kalau bahasa sekarang itu. Naik gitu kan. Itu anak usia kecil 13-14 tahun tuh. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia dekati Ibnu Mas'ud. Barisan yang paling spesial tuh. Yang spesial itu kalau dalam jihad, yang spesial itu yang gak akan punya peluang untuk lari kemanapun. Tujuannya syahid. Itu yang paling spesial. Jadi bukan paling belakang, paling pinggir, tidak. Mereka udah tahu tuh, jadi berebut posisi yang strategis untuk meninggal, untuk syahid. Ini kan udah berkumpul tuh kekuatan dalam jiwanya. Halawatul iman itu. Kalau udah ditempatkan dimanapun, udah sesuai dengan tempatnya. Sholat jadi paling khusyuk. Jihad ya jadi paling utama. Jadi semua, dan orang tua ibunya pun semuanya amanatnya satu. Jangan pulang kecuali meninggal kamu. Jangan pulang, ya gimana bisa pulang bu kalau meninggal. Jangan pulang kecuali namanya aja. Itu amanatnya begitu. Imma fatah, kemenangan, kemuliaan. Ish kariba, kalau mau hidup mulia. Ya, dapatkan tuh yang terbaik. Tegakkan kebenaran, kemuliaan. Jaga supaya ketentraman, damai. Ibadah nyaman. Oh, mut syahidan. Atau wafat udah, dalam keadaan wafat. Itu dijaga betul sampai generasi emas setelahnya. Makanya kalau tentara-tentara spesial, Juyusul Muslimin, kaum muslimin itu diminta bantuan, bahkan saat diminta untuk membebaskan orang-orang Spanyol yang tertindas pada saat itu, dikirimkan pasukan. Tariq bin Ziyad apa yang dilakukan? Ketika sampai di satu bukit, dia bakar semua kapalnya. Ya, depan kalian ada kematian, belakang kalian kematian. Di depan syahid, di belakang konyol. Sudah. Kalau kalian pengen pulang, ya pulang berenang sana, balik lagi. Ya berenang, lewati lautan ini, meninggal juga tengah jalan. Kalau enggak kena yang lain, kecapean kalian. Pilih mana? Ya, mati konyol, wafat biasa saja, atau mati syahid di depan. Udah itu saking mengumpul dalam jiwa mereka itu. Itu dua anak ini, Mu'adz dan Muawiz, itu datang kepada Ibnu Mas'ud. Nanyanya begini, perhatikan kalimatnya. Paman, mana yang namanya Abu Jahal itu? Tunjukkan kepada kami, mana makhluknya. Ini penasaran. Yang pertama, ini kok anak ini masih belia ada di samping, pasukannya strategis tempatnya. Nyelinap-nyelinap di tempat strategis. Yang nggak ada yang bisa peduli lagi pada yang lainnya. Jadi semua itu kalau udah di posisi itu, nggak ngelihat yang lain. Sendirinya aja sampai syahid. Dan peluangnya nggak ada yang bisa nolong. Kata Ibnu Mas'ud kan komentar pertamanya nggak akan bisa ditolong kalau udah di posisi ini. Karena semuanya milih syahid. Ya kan? Penasaran, ini anak belia. Ditanya, kenapa nyari Abu Jahal? Itu sampai berita kepada saya, katanya. Dia mencaci Nabi, memaki Nabi, menghina Nabi, katanya. Ya, maka saya tidak akan biarkan dia lolos. Ya, di kesempatan ini, saya nggak akan biarkan dia lolos, katanya di medan ini. Saya pertaruhkan jiwa, raga, pokoknya saya harus cari orang ini yang mencaci maki Nabi, menghina Nabi. Padahal belum pernah lihat orangnya. Saya ingin gambarkan bagaimana terkumpul iman dalam jiwanya, cinta kepada Rasulullah ini. Ya. Sampai yang satu lagi konfirmasi, kamu bagaimana? Iya, ya paman katanya. Orang ini keterlaluan, begini. Ya, dan memprovokasi orang-orang lain. Ya, bertindak yang zalim dan sebagainya. Tolong tunjukkan mana orangnya. Begitu muncul Abu Jahal, ya orang-orang kan yang pasukannya menyebut dia Abul Hakam, orang bijak. Tapi kemudian diberikan
gambaran Abu Jahal. Sebaliknya ini bukan bijak, bukan pintar. Tapi kepintarannya digunakan untuk menutupi kebaikan. Sehingga yang muncul jelek semua. Semua yang ada di Nabi ditolak, tolak. Sehingga disebut dengan Abu Jahal. Begitu kelihatan, ya, orang-orang prajuritnya mengatakan, ya, prajurit Abu Jahal kan dia dihormati itu. Dan dia membawa pasukan terbaik. Kata mereka, lindungi ini Abul Hakam ini jangan sampai tersentuh oleh siapapun, oleh prajurit Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi? Begitu melihat Ibnu Mas'ud, maka disampaikan kepada Mu'adz dan Muawidh, yang kalian cari itu sosoknya. Maka begitu melihat itu langsung bergerak. Ya, jadi begitu yang lain sibuk, terus ini bergerak. Yang dicari cuma itu aja, satu sosok itu aja. Satu sosok itu aja. Begitu kelihatan Mu'adz yang pertama datang, kemudian dia keluarkan pedangnya, dia tebas kakinya Abu Jahal itu. Ya, sampai kemudian hampir terputus, datang Ikrimah sebelum masuk Islam anaknya. Maka menebas tangannya yang kanan itu. Ya, begitu ditebas, ini hampir putus nih, sampai melekat di kulitnya aja. Ya, Mu'adz ini, dia melekat di kulitnya seperti itu. Apa yang terjadi? Tetap aja diburu Abu Jahal itu. Ya, sampai dia mengatakan, aku merasa, kan masih hidup nanti, ya nggak meninggal, dua anak ini. Dia bercerita, aku saking merasakannya ini mengganggu aku nih, untuk ngejar Abu Jahal itu, sampai aku injak dengan kakiku yang sisanya itu, sampai betul-betul terputus untuk mengejar si Abu Jahal itu. Ya. Lalu kesempatannya dilihat oleh yang satu lagi, oleh kawannya Mu'adz. Maka ketika melihat, dia gunakan pedangnya, dia tebas kemudian di bagian lehernya itu terkena tapi belum meninggal. Begitu sudah melihat napasnya terengah-engah, mereka biarkan, udah gantian kasih bagian yang lain, katanya mereka nyebar lagi tuh. Maka datanglah sahabat senior dipimpin Ibnu Mas'ud mengakhiri Abu Jahal itu selesai dan menang pada saat itu. Kurang lebih 300 orang kan melawan 3 kali lipat pasukannya. Dengan izin Allah menang. Begitu selesai, yang didatangi pertama Rasulullah. Langsung 2 anak itu datang. Untuk membuktikan cintanya. Ya Rasulullah SAW kan, nyampe. Ya, apa yang dikatakan 2 anak ini? Kami telah membunuh Abu Jahal itu. Sudah kami telah membunuh. Ya, dan dia ingin konfirmasi apakah benar Rasul dibenarkan. Gitu kan? Ya, apa yang telah kami lakukan ini benar nggak termasuk bagian dari itu? Karena kan ini peperangan. Awas, jangan gambarkan ini peperangan, sedang perang. Sedang perang, keadaan ini dan situasi perang kan nggak harus disamakan konteksnya dengan landscape saat ini. Kita berikan gambar. Kata Rasulullah, masih ada nggak buktinya? Darahnya dihapuskan nggak di situ, di pedangnya? Ya, masih ada ya Rasulullah, masih menempel. Begitu diperlihatkan, iya, kalian mendapatkan bagian itu. Ya, jadi sahabat yang lain dapat, ini dapat artinya apa? Dapat kemuliaan. Ya, tapi lebih daripada itu, semangat mereka berjuang pun, semangatnya apa? Untuk menegakkan kebenaran. Bukan hanya bertarung semata. Bukan cuma ikut perang, invasi, lukain orang. Bukan. Menegakkan kebenaran. Sebab kalau masuk tuh pasukan, memporak-porandakan rakyat. Ya, hancur negara. Hancur yang sudah dibangun di Madinah itu. Diserang, makanya kan kenapa waktu itu nggak ada yang mau ikut? Karena takut. Ya, ini pasukan Muhammad kalau kalah, kalau kita ikut, hancur, habis semua Madinah. Makanya mereka banyak yang nunggu. Nunggu aja, biarin aja dah. Kalau nanti mereka Quraisy masuk ke kita bilang aja, kita nggak ikutan Muhammad kok. Muhammad cuma numpang di sini. Itulah munafiknya. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ya, makanya apa yang terjadi? Pembelaan mereka datang. Orang Islam itu ketika datang bergerak, bela negara nggak usah ditanya. Makanya mereka bergerak untuk jihad itu. Salah satu manfaatnya pada antara jihad itu. Jihad itu memberikan keamanan, ketentraman pada negara di tempat dia tinggal. Untuk membela kebenaran. Saat diserang kok diam. Diserang ya bela. Datang tapi membedakan niatnya. Niat dia untuk apa? Niat dia untuk ibadah kepada Allah. Itu cinta kepada Nabi itu yang menjadikan kita berbuat baik pada lingkungan. Puncaknya apa? Puncaknya membela di mana tempat kita menetap. Tujuannya apa? Ibadah kepada Allah. Niat ini yang menjadikan tujuan itu. Bukan yang dianggap pahlawan atau yang lain-lain. Tidak. Itu sertaan dunia saja. Ya, pada akhirnya lillah. Ya, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa hiya fi sabilillah. Siapa yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, niatnya ibadah, maka itu fi sabilillah. Makanya nanti Allah turunkan rahmat, turunkan berkah. Itu yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita di masa lalu. Sehingga terwujud negara kesatuan Republik Indonesia. Rahmat Allah turun, berkahnya turun. Dan nggak tanggung-tanggung diwujudkan di pembukaan undang-undang preambul itu. Ya, kalau Anda baca di pembukaan undang-undang dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadilah Indonesia. Nah, sekarang kita mesti mengisi. Ya, karena perjuangan mereka itu mahal dengan darah, dengan keringat, air mata, kain kafan ini merah putih ini. Darah, kain kafan tersulam semuanya di situ. Malulah kalau lihat kita isi dengan keburukan. Makanya ayo coba semuanya berjuang untuk kebaikan. Isi dengan niat ibadah. Sekarang kita tinggal ibadah. Hidupkan masjidnya, hidupkan ibadahnya, rajin puasa, saling ngingetin, ya, dan sebagainya. Kemudian jaga bangsa ini, negara ini, jangan terkoyak dan seterusnya. Kita makmurkan. Ayo sekolah yang pintar-pintar, bangun. Orang Islam niatkan untuk ibadah. Itu yang muslim yang sejati itu. Nah, jadi ini yang kita pelajari di hari ini, teman-teman sekalian.
Ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan halawatul iman, kenikmatan iman. Sekarang pertanyaannya, ini belum selesai. Belum selesai. Apa cirinya seseorang sudah mendapatkan kenikmatan iman? Seperti yang didapatkan oleh orang-orang tadi, seperti Bilal. Ya. Dan jangan salah ya, jangan keliru. Kalau sudah mendapat halawatul iman, profesi apapun di dunia pasti sukses. Silahkan cek. Kalau Anda pejabat, maka Anda akan berada di makom tertinggi dan terpuji, maqaman mahmuda. Posisi tertinggi dicintai, maqam mahmuda. Dan jangan salah, ada ibadah yang mengantarkan yang dikerjakan oleh Nabi. Tahajud itu. Makanya ketika tahajud salah satu pemberiannya maqaman mahmuda. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 itu kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan? Jangan salah, kalau Anda berbisnis, ada halawatul iman, berbisnis dengan iman, jangan salah. Puncak tertinggi dalam kesuksesan bisnis. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kapan mereka makin kaya? Ketika beriman. Ketika beriman. Yakini itu. Silahkan cek, yakini itu. Jangan salah, kalau Anda di militer, karir terhebat, kapan itu muncul? Ketika beriman. Ya, Nabi punya 12.000 sahabat, 38 panglima. Kapan mereka menjadi hebat luar biasa? Ketika beriman. Khalid bin Walid itu cuma skala lokal asalnya sebelum beriman. Begitu beriman, skalanya internasional. Naklukkan Persia, naklukkan Romawi. Cek. Muhammad Al-Fatih dikenal sampai sekarang skalanya. Kapan? Ketika beriman. Jenderal Sudirman sampai sekarang kapan? Ketika beriman. Jenderal Sudirman. Alumni PETA, kan? Guru Muhammadiyah, guru SD atau guru SMP di Muhammadiyah, seorang guru Anda bayangkan. Kan? Alumni PETA. Tapi karena dengan imannya kepada Allah, dengan kuatnya, dengan zikirnya, bahkan saat ditandu, ketika beriman terangkat. Jadi iman itu mengangkat kita, bukan meruntuhkannya. Ya. Ilmu itu kapan muncul yang terbaik? Ketika beriman. Ya, Ali bin Abi Thalib, ya, Masya Allah, beriman luar biasa, jaga imannya, begawan. Abu Hurairah nggak dikenal, ketika beriman cepat hafal 5.000 hadis. Sebelum beriman nggak begitu. Siapa lagi misalnya? Kayak Haji Agus Salim tuh, ketika beriman dengan imannya, dengan takwanya, belum nggak peduli dengan orang lain, jaga aja, diplomat, jenggot, pakai peci. Tapi siapa yang berdiplomasi di luar, menjaga kedaulatan NKRI? Beliau. Berapa bahasa yang dikuasai? Masya Allah. Bahasanya, cara dialeknya, macam-macamnya. Tapi juga ahli tafsir juga, tahu hadis juga, Masya Allah. Ketika beriman. Ya. Nah, makanya kalimat iman itu mesti melekat dalam kehidupan kita sehingga merasakan kenikmatannya. Nah, sekarang persoalannya, apa tanda-tanda kenikmatan itu didapatkan oleh kita ketika kita mencintai Nabi, mempraktekkan semua itu dan sesuai dengan porsinya, proporsional, kan? Jadi mencintai Nabi juga proporsional, harus dilihat ya skema-skemanya. Ada pencela-pencela Nabi misalnya, jangan kita lihat juga, oh ini pernah ada kisah Mu'adz dan Mu'awiz, dalilnya ceramah Ustadz Adi, hati-hati. Jangan potong-potong, jangan setengah-setengah. Ada proporsional, karena kisah Ka'ab bin Zuhair pun dapat pemaafan dari Nabi. Kan? Ada orang-orang yang tindakannya menyalahi hukum. Itu kan menyalahi hukum. Yang Abu Jahal itu sudah menyalahi hukum, udah mau nyerang, menginvasi negara dan sebagainya. Maka keluarlah kemudian invasi militer, aksi militer dari sana. Maka dibalasnya juga dengan skema militer. Yaitu kasus militer. Kalau kasusnya masalah sosial, hukum pidana, hukum perdata, maka gunakan hukum positif juga untuk menindak itu semua. Jadi ada skemanya masing-masing. Ada pemaafan kalau nggak dibawa kasusnya perdata, bisa dengan pemaafan kalau mau bertobat, berubah. Ya seperti yang teman-teman pernah dengar nggak yang film fitnah itu, pembuat film fitnah yang fitnah kepada Nabi itu. Itu kan taubat itu. Masuk Islam. Itu diantara yang memfasilitasi ada seorang syekh, sahabat saya dari Kuwait. Ya, sedikit aja ya. Jadi beliau datangi ke tempatnya. Ya, kemudian diundang makan. Nggak ada maksud, diundang makan aja. Makan, nggak ada nyinggung, nggak ada apa gitu. Makan, datang orangnya. Makan, begitu makan, segala rupa dan sebagainya. Udah makan-makan, nggak pernah menyebutkan sikap dia kepada Nabi macam-macam. Dilayani dengan servis yang sangat baik dan sebagainya. Heran orang ini. Begitu bertanya, apa maksud Anda semua ini? Ngajak makan, nggak ini, nggak nyoal ini. Itu padahal saya mencela keyakinan Anda, agama Anda dan sebagainya. Apa jawabnya? Saya hanya ingin menunjukkan apa yang diajarkan oleh orang yang Anda cela itu. Inilah yang ditunjukkan kepada saya. Melayani Anda dan sebagainya, berbuat baik dan seterusnya. Dia terhentak, diam. Kemudian dia minta pada kawan kami ini untuk ditunjukkan gitu kan, bagaimana untuk mengenal lebih jauh. Ditunjukkan buku tentang Nabi, kasih Quran, macam-macam dan sebagainya. Apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam,
Dibawa kemudian untuk berhaji, diajak kawan berhaji, ketemu Syekh Sudes dan sebagainya di sana, Imam Masjidil Haram, sampai jadi pendakwah sekarang. Kan jadi pendakwah. Ya, alhamdulillah. Yang bertahan dengan keburukan, terus celah lagi, didakwahi nggak mau, udah terbakar dalam mobil tuh. Yang kemarin sudah pakai mobilnya anti peluru, pengawalnya di dalam, nggak tembus apapun, kebakaran di dalam sampai nggak bisa diselamatkan, habis semuanya. Selesai. Nah, itu ada porsinya sendiri. Jadi kalau ada unsur pemaafan, mau bertobat dimaafkan. Kalau tindakannya melanggar hukum, mengganggu ketentraman, skemanya ya hukum pidana dan sebagainya, dia ada semua. Jadi proporsional, ya, jangan bertindak yang gegabah dan sebagainya. Nah, sekarang apa tanda-tanda kenikmatan iman itu? Inilah materi kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga berkah, bermanfaat untuk semua. Mohon maaf kalau banyak kekurangan yang didapatkan sampai saat ini. Kalau menemukan kesalahan, baik penyebutan nama, nomor ayat dan sebagainya, sepanjang tidak merubah esensi, ya tinggalkan yang salahnya, sesuaikan dengan yang benarnya. Ya, kalau ada yang salah di esensinya atau penyampaiannya, isi materinya, tolong diingatkan supaya saya koreksi dan bisa memberikan yang benar sesuai dengan petunjuk yang Allah telah tetapkan kepada kita semuanya lewat Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min atba'i al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna ya Allah min muhibbihi sallallahu alaihi wasallam wa gharis hadhihi al-mahabbah fi qulubina ya arhamar rahimin wa nawwir qulubana bi nurika ya rabbal alamin nuril iman nuril taqwa nuril mahabbah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.